Halo semuanya, selamat datang kembali di Comcast. Kali ini di episode 4 dan kita juga di sini kedatangan tamu yang lebih spesial lagi daripada sebelum-sebelumnya nih. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, di sini tuh kita MC-nya ganti gitu. Karena di sini ada MC magang, saya sebetulnya kan MC yang biasanya kebetulan lagi nggak bisa hadir karena katanya kecapean kemarin habis acara angklung. Nah, jadi di sini udah ada dua bintang tamu, tiga mungkin ya sama Nesta gitu ya. Tapi di sini kita boleh kenalan dulu dengan Kang Reka dan Kang Rahmat. Boleh Kang, kenalan dulu ke kameranya ini. Halo. Terus aku dari angkatan berapa ya? 2013. Terus Himakomnya 28. Himakom 28. Terus pengurusan di 2014-15 deh kalau nggak salah. Oke, lanjut. Oke, halo, kenalkan, nama aku Reka Alamsyah, aku dari angkatan 2015. Untuk Himakomnya, aku dari Himakom 30. Untuk periode kerja 2016-2017. Ya, 2016-2017. Aku perlu nih. Boleh dong, sekalian dong. Ini Halo semuanya, aku Nesta Rizka Saputra dari angkatan 2023. Himakomnya Himakom 38, kepengurusan di tahun 2025. Ini. Oke, lihat kalau misalnya bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalkan di sini tuh udah ada lebih dari 10 tahun gitu. Gapnya antara Kang Rahmat dan juga dengan Kang Nesta jauh banget nih, 10 tahun loh. 10 tahun dari Kang Rahmat dan ke Kang Nesta nih. Nah, ini ada beberapa sih di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya mengenai himpunan dan juga mengenai bagaimana pengalaman akang-akang di Himakom ini di JTK terutamanya. Nah, mungkin di sini aku pengen nanya dulu Kang, gimana sih rasanya gitu kan biasanya tuh udah kurang lebih 10 tahun gimana rasanya balik lagi ke JTK bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai narasumber dan juga sebagai alumni gitu. Kalau aku sih kangen ya, maksudnya kayaknya mulai jarang alumni yang didatangkan lagi ke jurusan. Utamanya untuk Himakom juga. Jadi sangat jarang. Terus ya mungkin kalau Reka udah sering ketemu sama teman-teman karena beberapa tahun terakhir pasti Reka lagi. Beberapa tahun terakhir. Tapi harusnya dengan adanya Reka harusnya jadi pembuka jembatan buat teman-teman buat ketemu lagi sama alumni yang lain. Karena aku pribadi ngerasa dan mungkin mewakili teman-teman alumni yang lain tuh seneng. Kalau kalian ajakin datang misalkan alumni yang lain tuh seneng. Dan yang harus kalian tahu, alumni itu punya kesenangannya masing-masing. Ada alumni yang datang senangnya ketika momen-momen sharing, ada alumni yang senang datangnya buat reuni, ada alumni senangnya buat main game, kumpul-kumpul, hahi. Jadi kalau diajakin pasti senang. Tinggal kalian ngefilter kayak kira-kira alumni mana yang cocok ya. Dan juga alumni kita tuh nggak kalah sama alumni dari kampus lain. Utamanya di teknikal ya, nggak kalah sama kampus lain. Jadi kalau kalian perlu, kita pengen undang dong alumni yang udah di Tokopedia, udah di Gojek, udah di startup yang top lah yang kalian tahu, ada kok alumni kita nggak kalah. Jadi kalau misalkan, alumni tuh kalau kalian mau cari alumni banyak banget alumni kita dan di berbagai bidang, tergantung kalian perlunya yang kayak gimana dan kalian mau buka itu atau enggak. Ya harapannya sih ke depan nih bisa banyak alumni yang setelah ini bisa diajakin sama kalian, nggak cuma kita. Mungkin nanti bisa diajakin podcast buat sharing gimana sih kerja di startup. Bisa juga kan gimana sih tips and trick biar bisa keterima di sana. Banyak. Kalau dari Kang Reka gimana nih? Ya kalau dari aku sih pertama mungkin karena udah sering kesini juga gitu ya. Karena sudah panggilan dari yang berkuasa. Nah, tapi ini dengan aku tadi sering kesini pun adalah jadi jembatan komunikasi juga antara alumni gitu. Aku ngasih tahu, ini kondisi JTK sedang seperti ini, kondisi JTK seperti ini, atau kondisi Himakom seperti ini, kondisi Himakom seperti ini. Dan ada nih mahasiswa yang butuh diskusi, mahasiswa butuh apa gitu ya. Aku coba jembatanin ke siapa dulu nih gitu orang-orangnya gitu. Dan itu pun juga difilter gitu ya, nggak semuanya langsung semua orang gitu ya di share gitu. Siapa nih yang mau nih? Nggak, tapi biasanya ngobrol, kalau aku sama Kang Rahmat, sama Fatih gitu kan, Ketua IKA gitu ya, atau beberapa yang memang masih dekat denganku gitu, daerah situ gitu. Tapi pada intinya adalah dengan datangnya ke sini tuh bukan tujuannya untuk hanya datang gitu ya, tapi
ingin tahu mengcapture kondisi di Himakom, di JTK itu seperti apa gitu. Itu sih kalau dari aku. Gitu. Ini tadi sedikit ya ngomongin soal yang berkuasa nih. Berkuasa dikit tadi ya. Jadi alasan awalnya tuh kita tuh podcast itu cuma mau 3 episode aja, Kang. Oke. Sampai kemarin tuh udah 3 episode dan semuanya narasumbernya mahasiswa gitu ya. Kemarin kompetisi bisnis dan ada organisasi juga gitu. Tiba-tiba Pak Yudi katanya cenah, "Sok orang undang cenah." Apa namanya teh? Alumni siap tuh cenah. Memang kayak gitu kan tiba-tiba. Waduh, agak panik nih kok tiba-tiba nih kan awalnya kan kita cuma pengen 3. Udah gitu, ya udah Pak, siap Pak, panggil alumninya. Ya akhirnya kita apa namanya? Ada kesempatan ini gitu untuk ngobrol dengan Kang Reka dan Kang Rahmat, dan juga kita nanti bisa bandingin gitu gimana di kepengurusannya Kang Reka, Kang Rahmat, dan juga di kepengurusannya Kang Nesa sekarang gitu. Nah gini ya, jadi ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama itu kita bahas dulu soal trivial mungkin ya. Trivial tuh apa ya? Ya gimana keseharian dulu di JTK, di Himakom itu gimana gitu dari zaman dulu. Mungkin kehidupan waktu zaman dulu tuh apakah begitu pulang langsung pulang, atau misalkan apakah pulang kupu-kupu gitu ya, atau pulang tuh kumpul dulu Himakom kah, atau gimana kesehariannya mungkin misal apa namanya dari mata kuliah yang misalkan mulai dari jam 7 pulang jam 3 misalkan, atau pulang jam berapa, apakah langsung pulang atau misalkan kumpul dulu Himakom, kumpul dulu lomba, mungkin zaman dulunya Kang Reka dan Kang Rahmat sering lomba atau gimana, boleh diceritain zaman dulu gimana tuh? Menurut kalian nih, mungkin nggak sih kalau pengurus pulang cepet? Jujur enggak sih Kak. Sebuah hal tabu. Sebuah hal yang aneh gitu. Tentu saja nggak mungkin nggak ada jawabannya. Paling ya pasti masih ada sering nongkrong di sini, atau at least kalau dulu zaman kita sering nongkrong di bawah, duduk liatin lapangan sambil ngobrol. Sering. Jadi kalau jawabannya kupu jelas enggak. Udah pasti enggak. Kupu-kupu udah pasti enggak. Dan bahkan untuk teman-teman yang kuliah biasa pun biasanya nggak ada kegiatan itu, tetap masih sering kumpul di bawah ya, at least buat ngobrol-ngobrol, buat cerita-cerita. Nggak mesti kumpul himpunan kok, ngumpul di bawah tuh. Atau mungkin ya emang lagi pada ngedota juga bisa. Kadang ngedota di sini nih. Yang samping sini itu area Dota. Area Beyond itu area Dota itu biasanya. Jadi orang-orang pada datang naik ke atas, buka laptop, ngedota dulu di situ. Baru pada pulang. Nggak jarang lah kayaknya yang kupu-kupu. Paling ada yang teman-teman pulang beberapa angkatanku yang memang ada kebutuhan tertentu. Kayak misal ada yang harus kerja, ada yang harus jemput orang tuanya, dan nggak bisa kita samain, nggak bisa kita state kayak kok dia malas sih langsung pulang kok nggak mau ngobrol, nggak apa-apa, nggak, karena emang kebutuhannya beda-beda. Tapi ya untuk pengurus umumnya sih ya biasanya kita ngobrol-ngobrol di bawah dulu, nggak mesti kumpul himpunan sih kalau ngobrol. Terus kalau lomba zaman aku sih lomba nggak begitu banyak dulu. Terus emang baru inisiasi juga lomba kemarin ya, sempat lomba pun tapi kita nggak ada persiapan sama sekali, emang lagi ada lomba, ada pembukaan nih, coba yuk iseng nyoba ikut lomba ya, alhamdulillah jadi pembuka jalan buat di jurusan berikutnya, buat di makom berikutnya, buat bikin buat ikut lomba lagi. Akhirnya setelah itu kita banyak ikut gimnastik, ACM segala macam, baru kebuka jalannya. Sebelumnya sih kayaknya masih dikit lah yang lomba-lomba kayak gitu dibanding sekarang. Jadi yang buka jalannya sebenarnya Kang Rahmat. Rahmat yang buka jalan. Ya enggak lah, cuman ya ikutlah nyobain lomba. Kalau dari Kang Reka gimana nih? Ya, kalau dari aku sih selama di JTK gitu ya, atau selama di Himakom juga gitu ya. Pertama datang itu adalah organisasinya asik. Pertama itu dulu untuk di himpunannya. Karena mengaca dengan organisasi-organisasi yang di luar dari JTK ya, gitu, di luar dari JTK. Asik nih, gitu. Asiknya dalam arti nggak terkait dengan kegiatan organisasi terus jadi menakuti. Jadi kita tuh ikut organisasi tuh karena takut gitu. Nah, di zaman itu tuh kebetulan kan yang aspeknya bapak ini. Tapi ngomong baik-baik bukan karena aku kan. Bisa diatur kan? Enggak. Tapi benar, di zaman yang Kang Rahmat itu waktu itu membuat suasana di himpunan itu adalah gue nyaman nih di himpunan, gue mau masuk di himpunan. Nah, dari situ udah masuk di himpunan, dulu tuh masih cakaang ya. Aku sempat nyalonin juga jadi cakaang gitu. Cuman aku mundur dari cakaang karena waktu itu kayaknya bukanlah gitu, nggak pas lah aku di situ. Aku akhirnya mundur. Nah, setelah itu lambat laun ikutin kegiatannya, gabung di PSDA gitu ya. Nah, paling PSDA kan ngurusin mahasiswa ya, gitu. Maksudnya tuh yang terkait dengan apa ikutin aja kayak event apa. Nah,
sambil ngobrol apa biasanya tuh di apa itu tuh yang Tribun. bukan Yang di atasnya. yang di atasnya Oh. di rooftop. Iya. Jadi kita biasanya nyebutnya di situ tuh, anak-anak ngumpul tuh di rooftop semua sambil melihat kelapa. Meeting di situ biasanya. Iya, meeting biasanya rapat di atas itu semua Oh, gitu. loncat Loncat dari sini atau nggak loncat dari Dari yang yang sana sana, Iya, gitu. iya. Ngobrol aja tuh di situ. Tiba-tiba wah maghrib atau sambil tiduran apa buka laptop Iya. juga seneng kan di bawah situ Iya. gitu enakin. Nah di situ suasananya tuh jadi dibuat cair ya kalau menurutku gitu. Nah berkembang juga akhirnya ikutan lomba gitu ya. Wah ayo ikutan nyoba lomba ini betul kita juga sebagai yang pada saat di himpunan pun bukan hanya ya udah lu ikutan lomba ya gua enggak. Iya. Gue ikutan turun gitu. Ya udah ikutan lomba gitu. Buat apa? Biar teman-teman yang lain juga menjadi motor gitu. Si Reka ikutan nih gitu. Nah, yang kita kenapa enggak gitu. Nah, harapannya aku menjadi role modelnya adalah baik adik-adik maupun teman-temanku gitu, di level teman-temanku. Nah, itu akhirnya jadi motor juga gitu ya. Oh, ayo lomba. Alhamdulillah gitu dengan motor di situ lomba membuka terus gitu kan. Sampai mungkin sekarang motivasinya gitu ya. Dari awal banget dibuka terus dibuka. Jadi enggak kerannya ditutup gitu ya, enggak gitu. Tapi dibuka lebar lagi sama pada saat di angkatanku juga gitu. Karena kan pada akhirnya ketua tuh jadi role model kan. Iya. Kalau betul. kita nggak bisa kita cuma nyuruh doang, kamu lomba dong, kamu ini dong, kamu kan jago lomba, nggak bisa. Iya. Iya. Mau terlepas dari kita menang atau kalah, kalau kita berhasil alhamdulillah. Kalau Betul. kita kalah ya at least kita udah nyoba. Betul. Kita udah nyontoin kalau kita tuh mau berjuang juga loh bareng-bareng Iya. sama-sama. Iya. Nggak cuma ngomong doang. Kadang kan ada orang yang kamu lomba apa? Kamu harus segini, Iya. tapi kita nggak tapi dianya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang nggak benar. Iya. Gitu. Jadi gitu kalau di zamanku. Kalau sekarang gimana nih? Angkatan 2022. Sebenarnya sama sih tadi kayak yang dijelasin sama Kang Mehmet, kalau emang ada aja gitu mahasiswa yang emang setelah kuliah pulang karena emang urgensi orang beda-beda ya Kang ya. Tapi yang dirasakan juga sekarang ada aja yang emang nanti kumpul di tribun buat ngobrol aja atau bercanda-canda. Cuman bedanya sama yang tadi jelasin Kang Reka, kita nggak di rooftop mungkin Kang, jadi kita di bawah aja. Pengen nyoba deh. Mungkin ini ide baru gitu, ide baru gitu. Kayaknya asik nih. Nah, kayak gitu sih paling kalau sore nggak ada kegiatan himpunan, kita mungkin main basket ataupun main bola biasanya di lapangan. Dan dari aku sendiri sih kalau misal pulang sore tuh ya udah pastilah karena antara kita nongkrong doang atau emang kita nantinya diskusi sama Pak Yudi seperti biasa, diskusi terkait apapun permasalahan yang ada ataupun kedepannya seperti apa, kayak gitu sih mungkin. Dan mungkin aku sedikit apa ya, beda lah dari akang-akang Kang Mehmet sama Kang Reka, di mana emang aku sendiri kan belum banyak ikut lomba ya, mungkin cuman pernah tuh 2 kali nyoba ikut PKM. Nah di tahun sekarang lebih ke Nesta sih ngefasilitasin dulu aja orang yang mau gitu, kira-kira anak-anak maunya seperti apa. Nesta yang menjembatani ke akses ke dari manajemennya, karena kebetulan kan lumayan sulit yang ngurus administrasinya. Jadi emang sekarang tuh yang lomba tuh kita fokusin buat di lomba. Kemarin juga alhamdulillah ada beberapa yang juara di KMIPN, ada juga yang masuk Gemastik, dan bahkan ada yang masuk ke regional Asia juga di ICPC alhamdulillahnya. Nah yang banyak apa ya, yang ngebantu dari pihak himpunannya terkait administrasinya gitu, biar mereka fokus lomba. Mungkin bedanya ada di sana ya di kita. Dan kayaknya emang kebiasaan orang lombanya memang dimulai dari dulu ya Kang ya, berarti ya. Awal dikit KMIPN banyak yang menang, bukan Banyak. dikit, bukan Iya, sebanyak, banyak, banyak yang menang, banyak banyak yang yang menang kemarin. Semua yang masuk final. Iya betul, Iya, semuanya kita juga dari anak-anak Kominfo di Himakom tuh kemarin lagi bikin apa namanya, Himakom Bangga. Dan kita tuh jujur aja, aku bagian di KMIPN dan banyak banget yang menang lomba Kang. Jadi apa ya, itu harus bikin desainnya banyak banget lah pokoknya orang-orang itu. Iya plus dulu anak-anak Himakom. Nah kemarin tuh apa namanya, di ngomongin soal lomba ya, itu tuh ada apa namanya, kita udah bahas di Komkes pertama gitu soal kompetisi. Itu narasumbernya tuh Kang Reki Yeah. tuh udah menangnya banyak banget kayaknya. KMPN menang, Gemastik menang, dan juga Filma Press atau lah pokoknya banyak banget lah pokoknya soal kalau misalnya itu. Nah mungkin soal lomba udah kebahas mungkin ya di episode 1. Mungkin sekarang kita bakalan nanya-nanya dulu mengenai matkul yang ikonik buat akang-akang ini.
Wow. Gimana nih? Apakah kira-kira masih sama? ada matkul ikonik apa kayak misalkan punya pengalaman pribadi yang kayak oh ini ikonik buat saya gitu. Zaman kalian mungkin udah nggak ada ya. Zaman kamu ada nggak ya Pak Dewa? Masih ada. Oh, iya. Jadi kita udah nggak ada ya. Tapi kita diceritain sih. Iya. Udah dapat cerita-cerita terus. Dapat cerita. Itu kayak bikin logo Polban pakai rumus matematika. Iya. Nah, Terus kayak waktu aku dulu bikin lemari. Bikin lemari atau objek 3D tapi harus pakai rumus matematika. Waduh. Jadi kita ngerumusin dulu bikin kotaknya kayak gimana. Nanti ada koordinatnya kita bikin kotaknya lagi. Entah gimana jadi apa jadi persegi, bukan jadi persegi ya, jadi kotak lah. kubus ya. Jadi kotak lah, kotak nanti kita susun jadi lemari, tapi pakai rumus semua. Itu kalau ngajar sama Pak Dewa ya banyak itulah kayak kalau dulu tagline-nya tuh GeoGebra 1 kali jebret ya. Iya, 1 kali jebret Kita ya. diceritain Sama tuh, rumus 1 kali rumus jebret. 1 kali jebret. Iya. Itu kalau kata angkatan di atasnya itu pernah sampai ada orang alumni yang bikin tweet di Kaskus zaman dulu, mungkin zaman kalian belum ramai Kaskus, itu sampai ramai gitu di Kaskus tentang hal-hal kayak gitu. Wah. Emang legend ya kayaknya. Iya, Emang kita juga betul. diceritain sih waktu pertama kali masuk. Waktu kita maba banget ya. Maba banget itu diceritain katanya apa namanya? Ini rumus Excel ini Iya, bisa di- 1 kali jebret Kita katanya. diliatin Excel tapi dibikin animasi Gerak. Iya, Gerak, bentuk iya, dasar iya. yang bergerak. Jadi kita lagi bisa bilang, kita hapus. wah, Iya. bisa kayak gini. Bisa gini ya. Jadi begitu suruh kerjain tugasnya gimana? Kita yang bingung jadi. Kita yang bingung ya. Zaman kalian kan udah ada AI ya. Iya. Iya. At least kebantu lah. Iya, Zaman iya. kita mau nanya ke siapa yang kayak gitu Iya. kalau nggak belajar sendiri. Iya, betul. Tapi itu mata kuliah apa berarti, Kang? Apa ya? Aku lupa lagi. Kalau di D4 mah kognitif komputasi. Ya, Oh. sama-sama. Kognitif. Kognitif sama-sama kognitif juga. Kognitif komputasi. Cuman dulu ada sempat juga kognitif sama apa gitu di semester akhir. Aljabar linear. Oh, ini Media-media gitu nggak salah. bukan. Aku lupa lagi. Komputer grafik. Komputer grafik, betul. Komputer grafik. Waktu itu kepecah, ada yang sama Pak Yudi, ada yang sama beliau. Oh. Kita Pak Yudi semua ya? Kita Pak Yudi Kita semua. Pak Yudi. Kalau Kang Reka gimana nih? Kalau di aku yang ikonik ada 2. Yang pertama tadi Pak Dewo ya. Pak Dewo di kognitif komputasi aljabar linear dulu tuh ya. Iya. Nah itu ikoniknya apa waktu di zamanku? Selain yang tadi rumus 1 kali Iya. jebret adalah pas lagi UAS pertama kali maba. UASnya adalah 1, tuliskan kebingungan Anda. 2, Bingung. 2, jelaskan kebingungan Anda dan gambarkan kebingungan Anda. Tambah bingung kan? Gitu. Tambah bingung. Ini harus ngisi apa? Gitu. Itu UAS. Wah, bener bingung gitu. Nulis apa aja yang ditulis yang bingung ya akhirnya kan gitu. Tapi itu akhirnya dapat aha momennya adalah bukan di saat itu gitu ya. Kenapa Pak Dewo menanyakan seperti itu gitu ya. Mata kuliah Pak Dewo seperti itu modelnya tuh bukan pada saat itu langsung oh ini mata kuliah ini akan bermanfaat di hari itu. Iya. Tapi ternyata impact-nya adalah pada saat lagi lanjut kuliah nih, oh ini yang dimaksud Pak Dewo. Oh ini loh yang maksudnya efisiensi algoritma Iya. gitu. Kenapa dibuat 1 kali jebret? Oh ini efisiensi biar sekian log gitu ya. Nah itu dapat aha momennya adalah selama itu gitu ya. Selama itu ternyata dan di sisi lain juga ketika kita ngoding nih. Iya. Kalau udah jadi engineer kan kita ngoding. Kita bikin if berapa sebenarnya bisa if dibuat berapa kali gitu Iya. dengan pendekatan mungkin ya dengan pendekatan matematika sederhana gitu. Iya. Pernah saya juga gitu pakai pendekatan matematika. Oh, ini nggak usah pakai if apa, udah pendekatan matematika sekali gitu. Nah dari situ akhirnya ikonik pertama ya. Ikonik kedua adalah komputer grafik. Nah waktu itu adalah titik balik aku belajar informatikanya ya gitu, maksudnya codingnya gitu. Nah itu titik baliknya karena apa? Di situ oh ini maknanya function, ini maknanya prosedur, gitu. Karena waktu itu zamannya aku function dan prosedur itu di kepala aku masih agak bingung, Iya, abstrak. bingung banget gitu. Tapi pada saat di komputer grafik suruh bikin pendopo 3D pendopo, rumusnya kan suruh ngeplot pilar. Iya. Pilarnya kan ada tuh berapa banyak, Iya. sampai datang ke pendopo ngitung, oh jaraknya sekian. Gimana ya biar nggak satu persatu pilarnya Iya. diplot gitu ya? Iya. Ya udah bikin pakai CSV plotting gitu. Oh kayak gini. Akhirnya dari situ banyak aha momen gitu. Dan akhirnya di situ juga dapat cara belajar buat aku gitu. Karena dipaksa gitu. Oh ya ini gini, ini belajarnya gitu, ini gini. Tapi dengan patternnya, Iya. dengan patternnya akhirnya oke, aku suka nih mata kuliah ini. Walaupun
nilainya nggak besar, dapatnya B, dapatnya B. Tapi ya udah ujung-ujungnya juga efek dari situ pun itu jadi topik tugas akhirku. Oh. Ya. 3D model. Tapi ngomongin kuliah, kalian pernah ini nggak? Diajakin duel sampai Yudi main game. Gitu. Pernah belum? Belum. Kuliah sambil kuliah, tapi main game bareng sampai Yudi udah beres kuliahnya. Belum. Yang kata kita sering Main apa tuh kira-kira? main CS sama main Dota. Wah. Terus sampai anak-anak bercanda, be lamun urang menang, baru masuk kelas. Boleh hayu cenah. Boleh hayu, tapi lamun eleh EKB cenah. Kalau Tapi lamun eleh, kayak mun eleh EKB. Terjadi be. Biasanya main biasa we. Takut duluan. Takut duluan ya. Jadi salah satu yang menyenangkan waktu kuliah itu yaitu jadi Pak Yudi itu lebih apa ya, lebih santai lah. Iya, Memang iya. ada waktunya serius, ada waktunya bercanda, ada waktunya santai-santai, ada waktunya serius. Kalau lagi kuliah ya kuliah. Di luar kuliah, beres kuliah kita main game bareng. Kita main Dota, kita main CS bareng. Kadang masuk ke kelas main on ya. Main Dota be. Hei orang ilu. Ih, Sampai kayak gitu. Serius. Ya. Sampai waktu kuliah waktu zaman saya juga, Iya. lagi main nih. Dulu di LB nih, Iya. ada beberapa meja di sini kan. Dia join di sana kan? Nggak ikutan di sebelah, ikutan di sebelah. Main Dota juga gitu. Main sudah. Main pakai daun. Pakai DR. Orang kayak Rubik ya. Rubik. Main di sini. Pak Yudi gitu. Sama anak-anak yang lain juga main di sini gitu. Balik maghrib bisa. Benar. Tapi emang biasanya tuh kan kuliah tuh gedung ini ditutupnya jam 5 kan. Iya. Kalau ada Pak Yudi santai aja. Kalau ada Pak Yudi santai aja, jam 7 juga nggak masalah tuh katanya. Kalau saya dulu ada dua. Kalau nggak ada Pak Yudi, dulu ada almarhum Pak Supri atau Pak Urip. Pak Urip ya. Nah, itu Oh iya, ya. Pak Urip ya. Itu batas maksimal pulang. Batas maksimal pulang. Iya. Tapi dari dulu sih memang ini ya, emang sering masih aktif sih di sini. Kalau bawah Iya. tutup di atas aktifnya. Iya, di atas. Kalau orang masih pada ngumpul, masih pada ngobrol. Jadi ya selalu aktif tiap hari biasanya. Sekarang juga elip yang sering dipakai kan biasanya Kali sampai itu ini. Iya, Ini Sampai- zaman aku dulu bilangnya akuarium. Akuarium. Kenapa tuh, Bang? Karena ini kan tutup kaca semuanya kayak gini. Oh. Kayak Akuarium. Jadi belum ada namanya dulu. Oh. Karena ini baru ada 2000 waktu angkatan aku baru mulai ada ini dioperasikan untuk mahasiswa diizinkan. Iya. Jadi dulu kan cuma pakai buat penelitian. Iya. Penelitian Bu Ani kalau nggak salah dulu tim Linux. penelitiannya selalu di sini. Linux apa sih lupa dulu. Sebutannya ini tuh dulu untuk ruangan Linux apa gitu lupa. Iya, pokoknya untuk penelitian lah. Iya. Setelah itu anak himpunan lebih sering ke sini baru Iya. bergeser. Himpunan boleh terus. Gitu ya. Tapi biasanya dulu di sini dipegang sama anak-anak departemen pendidikan Pendidikan. yang lebih sering di sini. Oleh anak-anak himpunan lain tetap di SC. DC. Sekarang tuh semua sih ini dibuka. Jadi sekre. Iya, jadi kayak sekre karena kan kesana jauh juga kan. Jadi kita kalau ngobrol-ngobrol di sini, cuman kebetulan belum sampai main game sih sebenarnya. Kalau Nesta dengar Dulu sih banyak banget tempat main game. belum sampai sih kayaknya. Terus kalau misalnya Nesta ngobrol sama Pak Yudi sih biasanya kalau main game sama yang tingkat akhir biasanya. Kemarin tuh di kelas Nesta sendiri itu ya kita main Albion. Main Albion. Ya, Pak Yudi itu Albion. ngajak sok salah di kelas Nesta yang sering main Albion ada satu orang sering, cuman belum sampai main bareng sih. Makanya kalau diskusi sama Pak Yudi juga selalu ngomong terkait main game bareng dan lain-lain. Dan kemarin juga yang kan kita ada kegiatan lomba e-sport. Kemarin tuh Pak Yudi kayak nunjukin ini orang juga ada PES apa FIFA Nesta lupa. Terus ngeluarin controller, kan lumayan kaget ya Nesta maksudnya. Oh ternyata Pak Yudi sampai bawa controller gitu banyak. Emang suka main game. Iya, suka main game. Itu tuh nggak hanya Pak Yudi aja. Dulu Siapa sih? Pak almarhum, Iya, Pak Supri terus suka. Pak Urip, itu tuh banyak dosen-dosen tuh senang main game. Pak Dewo. Dosen tuh Baru tahu senang Pak main Urip game. main Tergantung kalau kita bisa fasilitasi. Iya, pendekatannya. Bisa ikut. Iya. Karena waktu angkatan aku ya itu mungkin Pak Yudi pernah kita pernah bikin bukan reuni ya. Gathering Sarasehan. alumni, Sarasehan alumni. Iya, Sarasehan Bilangnya, alumni. dosen tuh main game bareng sama alumni, sama mahasiswa, sama dosen. Main CS, main Dota. Waduh. Duel semua, jadi dosen bikin tim, mahasiswa bikin tim, alumni bikin tim. Diadu. Asik gak sih? Itu seru sih. Iya. Asik. Kapan lagi kalian ngalahin dosen bikin?
seru tapi takut gak akan hasilin. Takut kalah deh. Enggak sih, fair. Aman sih, fair. Enggak ada hubungan sama nilai. Nggak ada. Paling ya, oh ini sih ini. Nggak. Terus kalau matkul sih kurang lebihnya sama ya di komputer grafik sama, karena yang tadi komputasi kognitif juga kan kebetulan Nesta juga diajar sama Pak Joner kebetulan. Karena bagi kita yang waktu SMA tuh ilmunya eksak ataupun pasti ya kita tahu kayak matematika dan lain-lain. Kalau komputasi kognitif kan kayak gimana kita mikir dan lain-lain. Makanya waktu itu lumayan ikonik karena kayak matkul baru gitu mempelajari gimana caranya kita mikir. Kan lumayan menarik gitu. Tapi sama sih bingung juga sama karena emang apa ya, kalau Nesta sih nganggapnya lumayan abstrak gitu gimana cara kita mikirnya, itu ikonik. Sama itu sih komputer grafik juga sama. Mungkin kalau dari Akang kan tadi bikin meja lemari. Kalau Kang Reka kan bikin pendopo, kita juga waktu ETS ya itu tuh kita bikin 5 bentuk dari kebudayaan lah. Kebetulan Nesta bikin kayak rumah adat dan lain-lain, tapi sama kita bikin rumus matematika buat ngebentuk suatu bentuk dasar yang nantinya disusun dan lain-lain. Sampai di tugas UAS tuh kita bikin game sendiri. Ya, tapi karena emang banyak AI sih lumayan jadi lebih mudah sih, terbantu banget gitu. Kayak 3D modelnya mungkin tadi kan zaman dulu harus pakai rumus matematika, kita sekarang udah bisa pakai AI. Iya. Itu sih lumayan sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, kita juga bingung gitu kan kalau misalnya itu ikonik sih dua metode. Kalau saya pakai Linux dulu. Waduh. Ngerender 3D-nya itu pakai Linux. Terus ada teman yang mau kopi, gak jalan. Beda OS. sama kayak kita ada satu orang tuh yang emang Linux abis dia. Ada tuh pernah ada event mau kopi, coba jalan. Gak bisa. Gak tahu. Beda OS. Gitu ya, mungkin matkul ikonik ya buat semua orang dari zaman dulu kali ya, komputer grafik gitu. Dan sekarang juga kayaknya kalau ditanya ke angkatan baru, ditanya tuh yang sekarang lagi merasakan komputer grafik kayaknya cukup ikonik bagi mereka. Karena emang luarannya sekarang bikin game ya. Dan kalau boleh jujur ya, game-nya juga sebenarnya bagus-bagus. Ada yang sampai bikin waktu itu di kelas kita tuh ada yang bikin buat beli aset 3 dimensi. Aset 3 dimensi biar kayak saking totalitasnya gitu buat matkul itu gitu kan, sampai beli aset 3 dimensi dan lain-lainnya gitu. Jadi gamenya juga bagus, bikin dungeon gitu. Iya, banyak banget. Game dungeon. Sekarang sekelas aja kita anggap misalkan 30 orang ya. Kita anggap 30 orang gitu. 30 game hasilnya gitu kan, ada 30 game. Belum ada 2 kelas dan itunya gitu. Itu hasil akhirnya kalau menurut aku bagus banget. Bahkan di KMIPN juga kemarin kita ada yang juara kan. Juara game developing. Game developing itu ada 2 orang. Yang pertama itu dari segi ceritanya paling bagus, dan juga yang ada juara utama. Juara ketiga ya? Juara ketiga utama. Itu mungkin salah satu hasil dari komputer grafik juga gitu. Hasil dari komputer grafik juga. Alhamdulillah kepake berarti ya. Kepake banget kan. Hasil disiksa. Iya. Hasil disiksa. Nah, itu tadi mungkin sedikit soal matkul yang paling ikonik, dan kita udah tahu kalau misalkan dari zaman dulu gitu ya, matkul paling ikonik itu adalah komputer grafik dan komputasi kognitif gitu ya. Nah, sekarang kita nanyain lebih ke pengalaman yang paling absurd selama di JTK. Apakah ada yang kayak aneh gitu ya atau gimana? Kalau misalnya aku pernah tidur pas lagi kelas dan disuruh keluar, agak kaget sih. Salah sendiri sih gitu kan. Cuman dari situ aku belajar gitu. Itu pengalamannya absurd kalau jujur. Artinya apa? Kalau misalkan mau secapek apapun kita gitu di depan orang lain itu kita nggak bisa expect buat orang lain buat ngerti gitu kan. Ya mau gimana lagi, itu emang kesalahan aku juga. Itu artinya apa ya, agak kaget gitu, maksudnya kamu keluar katanya. Waduh. Agak kaget gitu. Itu pengalaman paling absurd buat aku gitu. Mungkin dari Kang Reka atau Kang Rahmat apakah ada? Apa ya, kayaknya absurd. Aku pribadi sih nggak pernah ya, kayak tidur apalagi nggak pernah. Tapi kalau teman ada lagi sama Pak SD dikit gitu aja, lagi tidur terus di lagi ya kaget aja. Cuman ya aku begini nggak, kalau aku pribadi sih yang mungkin yang agak unik dulu waktu nyiapin sarasian alumni, kita tuh nginep di kampus. Di lab yang di bawah itu yang di JBL. Ya lab itulah pokoknya. Nginep di situ, terus malam-malam sama anak-anak cowok-cowok semua, terus ngapainnya malam-malam yuk, nonton yuk, horor yuk. Terus datang ke atas,
anak-anak mau nonton horor, cek urang mantong kata si Ona. Sebaiknya jangan gitu. Cek urang mantong. Anak-anak tuh nurut. Iya. Nonton Ke juga. bawah, disetel. Terus tiba-tiba kayak ada goyang-goyang, ada suara. Waduh. Di bawah terus. Ya itu gak jadi karena takut. Iya. Pasti. Terus si bawahnya tinggal turun ke bawah, cek urang ge entong pancen. Tapi ya itu pengalaman pertama nginep di JTK. Terus kita nggak cuma tahu cerita horornya aja. Iya. Di sini biasanya ada ini sini, kita kan ya santai aja. Masa sih terus begitu kita nonton ternyata memang Ada. kayaknya ya Kayaknya mungkin gitu. angin mungkin Iya. apa, cuman karena kita udah disuggest dua sampai ini cekurang mentong ya udah kayaknya beneran. Dan udah itu nyalain semua lampu, nyalain udah nggak nonton lagi pada keluar. Ini kita juga malam ini baru banyak yang nginep ya di Iya. sini. Baru banyak. Buat kegiatan yang nanti ada di siang hari Oh, juga iya. nginep sama lagi. Mereka juga nonton horor. Tapi Nesta nggak tahu sih, Nesta nggak ikut gitu. Hati sih. Pilih untuk tidak. Sebaiknya jangan sih. Sebenarnya jangan. Kalau Kang Reka gimana nih? Kalau absurd ada sih waktu di kelas pelajarannya Pak Ebang. Wah. Itu udah pasti jelas lah ya. Pasti saya menjadi tulang punggung kelas ya. Tulang punggung kelas. Jadi tumbal. Samsak gitu ya. Rek. Maju. Udah yang suruh maju nulis apa yang disampaikan sama Pak Ebang, saya maju tuh ke depan. Nah, habis itu, ayo mereka. Udah maju. Nah, udah kayak gitu, tiba-tiba bukan itu. Oke, telinga panas. Bukan itu mereka, gitu ya. Ya udah, saya sabar gitu. Ya Allah, semoga bagus nilainya. Cuman gitu aja berdoa saya. Pas keluar dapat IPK segini. Oke lah, baik ya Allah. Tapi ya di situ satunya adalah pelajaran yang menurutku ada kesan untuk di kelas gitu ya. Padahal pas pelajarannya Pak Ebang tuh, yang mereka sini. Jadi Itu berpikir dengan tekanan ya. berpikir dengan tekanan melatih itu. Nah, di situ satu. Yang kedua adalah momen pada saat dulu tuh ada kegiatan yang namanya TC-gram. Iya. Iya. Nah, waktu itu tuh pada nginep tuh. Semua pengurus itu tuh nyiapin semuanya dari mulai tuh soalnya, servernya dan lain-lain itu overall nyiapin dari awal gitu. Nah, pada saat itu gitu ya, jam 2-an lah ya. Jam 2-an tuh adalah bayangin ada suara ini cuanki. Alah sih. Tok. Ya. Oke, habis dari situ. Nah, ya istirahat. Soalnya Baru tidur ya. masalahnya bukan dari sini arah suaranya, dari pojok sebelah sana yang taman langit. Lawan langit. Benar. Oke, cukup kata saya tuh. Dah dari situ cukup. Dah dari dari situ jangan tidur terlalu malam ya. Cukup sampai jam segini. itu unik ya nggak tahu, tapi walau alam mungkin suara apalah nggak tahu gitu ya gitu. Sama satu lagi, ada waktu itu tuh ada angkatan 16 gitu, momen absurd juga bareng. Aku lagi sholat tuh yang di situ musola situ. Kan semua anak-anak tuh pada di ruangan rapat yang sebelah sana kan. Aku kira tuh ada yang jalan dari sini wudhu kan, karena nyalain keran, set buka aja keran tuh. Tapi kayak kedengeran tuh kayak nggak ditutup lagi. Kok nggak ditutup gitu ya, dikirain tuh memang ada mahasiswa yang ini. Udahlah, aku masuk ke kamar mandinya, tutup aja. Pas gitu ini, Pak, tadi ada yang ke WC sana? Enggak, ada WC dosen semua. Oke, baiklah. Jujur pengalaman horor. Iya, banyak horor. Banyak ya. Ya itu absurdnya ada horor. Ya itu sih maksudnya momen yang memang nempel dia. Iya. Nempel banget. Gimana nih? Sampai sekarang gimana nih? Kalau sekarang? Kebetulan kan di Polban biasanya terkenal buat yang borus ya, border wisuda kan. Oh. Iya. baru Nah, wisuda. waktu itu tuh anak-anak awalnya mau nginep sekitar belasan orang. Tapi yang jadinya nginep tuh kita nginep kan cuman 6 sampai 5 lah buat nyiapin foto booth ya, buat dari sana sih sebenarnya kan Nesta udah banyak ngobrol sama Kang Reka, ngedenger cerita itu lebih ke jadi parno aja sih, cuman alhamdulillahnya Aman. nggak dipertemukan atau diperlihatkan lah. Itu sih mungkin belum ada sih pengalaman horor ya. Paling kalau dari Nesta sendiri yang absurd tuh lebih ke, kan biasanya kita kalau nilai dari ulangan dari SMA, SMP atau SD tuh
paling kecil puluhan lah, misal 30 dan lain-lain ya. Ya itu sih. Setelah kita masuk ke si Nesta ngerasa di sini tuh Nesta dapat satuan lah intinya. Nesta itu kan lumayan kaget juga. Ada nih nilai segini. Sampai akhirnya kayak ngobrol sama teman SMA dari 100 lagi cerita. dari 100. Iya. Teman SMA tuh nanya, "Hah, segitu? Dari 10?" Cenah. "Enggak, dari 100." Serius katanya. Ada ternyata yang sampai gitu, sampai yang absurd tuh di semester 3 nilai itu bisa minus. Ya, karena dari matkul Pak Ebang juga mater B itu tuh teknisnya kalau misal ada yang salah tuh minus 4, yang benar tuh karena apa namanya minus 1 ya, yang benar tuh 4, benar tuh plus 4, iya. Kalau salah minus 1 ya. Tapi itu soalnya PG. Kalau misalkan SI itu nggak kayak gitu, iya. paling kecil 0. Makanya pas kemarin tuh lumayan pas ngelihat ada yang minus, ada yang itu, ternyata mikirnya ternyata ulangan kita bisa ngutang ya. Ada minus 7 nilai. Belum pernah dikasih setan gundul kan? Itu bulat 1.2 senyum. Itu sih lumayan yang bikin absurd ya, maksudnya kayak pengalaman baru lah bagi Mister Kair. Itu juga sedikit cerita soal matkul Pak Ebang ya, waktu pertama kali semester 1 kan kita kan masih maba gitu, dapat mata kuliah matematika terapan awal, dan awalnya tuh pas UAS pertama kali itu kita tuh apa namanya aku dapat nilai sendiri 12 gitu, apa 13 lupa pokoknya. Katanya pas nanya ke kating, "Kang, aku dapat 13 kan?" "Alhamdulillah tuh saya dapat 2 digit." "Alhamdulillah dapat 2 digit," katanya. Kalau misalkan biasanya dapatnya 1 digit gitu kan, atau enggak bahkan ada yang setan gundul tadi dapatnya tuh. Dan itu emang culture shock mungkin ya begitu dari SMA yang benar-benar nilai itu paling kecil ya, paling 50 mungkin 60, tiba-tiba dapat 13. Ada yang 1 digit gitu kan, itu katanya itu udah alhamdulillah cuma 13. Ukuran kaki juga lebih kecil. Pertanyaannya tuh langsung ke teman-teman, berapa digit? Iya, berapa digit gitu. Itu emang culture shock sih. Masuk JTK begitu WTS dapat nilai ya 2 digit, alhamdulillah katanya. Wah, gitu mungkin aku udah biasa kali. Ternyata dari zaman dulu mungkin kayak gitu tuh. Nah itu mungkin tadi soal trivial yang mungkin teman-teman juga rasakan gitu di JTK dan juga di Himakom. Kalau tadi ada yang dapat nilai 1 digit lah, ada yang mungkin yang pernah nginep juga ya, kita kan nggak tahu ya. Iya. Yang pernah nginep di JTK atau kayak gimana, yang itu tidak bercerita ya. Tidak bercerita kan kita nggak tahu. Dan juga tadi matkul-matkul ikonik yang udah dibahas gitu ya. Nah sekarang kita bahas sedikit soal himpunan nih, mungkin kan kita bahas dulu mengenai perbandingan tantangannya. Mungkin tantangan zaman dulu tuh apa, dan kita bandingin dengan tantangan yang zaman sekarang Kang Nesta tuh apa gitu. Kalau zaman dulu gimana sih di himpunan gitu? Apakah ada permasalahan yang yang agak sulit ya untuk diselesaikan? Dan juga kalau misalkan di zaman sekarang apakah ada juga yang kayak gitu? Mungkin kita bahas dari Kang Reka dulu atau enggak Kang Muhammad dulu, boleh nih? Boleh. Kalau dari aku sih dulu tantangannya ini ya, entah kenapa dulu tuh yang aku rasain ketika awal jadi maba tuh, himpunan tuh kan selalu ngajakin buat kumpul ya. Iya. Kumpul himpunan. Tapi yang bikin kesel tuh adalah setiap ada yang nggak datang, yang hadir yang dihukum. Nah, bayangin jadi kita tuh dipaksa untuk ngajakin teman-teman kita buat hadir. Kalau nggak hadir, yang hadir dihukum. Di mana masuk akalnya? Iya. Yang salah bukan kita gitu. Yang salah kan bukan kita, tapi dianggap itu kita salah karena kita nggak bisa ngajak teman-teman kita. Betul. Nah, pada saat itu yang ingin aku rubah adalah aku pengen hapus ini. Saya ngalamin sama mereka. Jadi kita nggak terapin kayak gitu. Ketika ada yang nggak datang, kita dekatin personal. Ada masalah apa? Kenapa? Backgroundnya apa? Nah, challenge aku waktu itu yang pertama di situ kita pengen hapus itu. Yang kedua challenge-nya dulu adalah ada stereotip menakutkan tentang alumni. Yang ternyata ketika aku pengurus memang menakutkan. Memang menakutkan karena alumni banyak ikut andil, menurutku dari sisi positif ya, memang banyak ikut andil dari sisi kaderisasi. Menurut aku itu bagus nggak ada masalah. Cuman pada saat itu aku merasa itu berlebihan karena dari teman-teman alumni, dari kakak-kakak alumni itu mau banyak merubah acara yang kita sepakatin, nggak bisa karena aku udah jadi sama Yudi, nggak ada kayak gitu. Setelah itu ya kita dijauhin sama alumni. Ya challenge-nya setelah itu ya mungkin yang angkatan bawahnya yang harus mulai ngedeketin lagi ke alumni yang dulu udah ngejauhin kita.
Karena setelah itu alumni benar-benar angkat tangan karena ngerasa kayak kalian nggak butuh alumni karena suara alumni nggak didengar. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya kita sebagai pengurus punya tanggung jawab yang harus kita pegang. Betul. Nggak bisa tiba-tiba ini acara harus kayak gini ya, acara harus kayak gini ya. Nggak bisa tuh kayak gitu karena kita punya tanggung jawab sendiri yang harus kita pegang. Jadinya ya kita ambil resiko. Tapi setelah itu alhamdulillah alumni mulai terbuka. Kita mulai buka pintu diskusi. Di tahun-tahun berikutnya buka pintu diskusi. Alumni maunya apa, perannya apa di himpunan. Challenge-nya lebih ke yang aku rubah sih, bukan aku rubah ya, mungkin dari 2012, 2011 udah coba ngerubah, tapi mungkin benar-benar berubahnya mungkin di tahun itu. Mulai kita benar-benar kita tegasin kita mau berubah nggak kayak gitu lagi. Mungkin sedikit juga ya jadi kita nggak merasakan kalau misalkan kita dihukum pas lagi nggak kumpul tuh. Wah, dulu, dari sini gitu ya. Dulu chaos sih. Jadinya tarik mundur ke anak-anaknya juga kayak kita mau kumpul tapi nanti dimarahin. Mending gak usah kumpul deh. Jadi orientasinya jadi kayak gitu. Terus dulu tuh POV Maba kita banyak diteriakin, banyak dimarah-marahin gak jelas POV-nya. Jadi kayak kita kan gak salah apa-apa. Terus tiba-tiba kita dimarahin, kita dicari aja gitu celah-celah salahnya. Padahal ya kalau benar salah ya salah, kita fair aja gitu. Betul. Itu juga mungkin alasannya kita tidak merasakan gitu ya, mungkin dari Kang Rahmat itu ya. Nah, mungkin kalau dari Kang Reka gimana nih? Nah, kalau di zamanku gini, waktu itu tuh gini, di himpunan itu masih ada budaya yang tadi marah-marahin tuh masih sempat turun tuh, tapi udah mulai berkurang intensitasnya. Akhirnya di zamanku coba ditekan habis-habisan gitu ya, udah hanya pada saat event mau memang shock terapi lah sebutnya gitu ya, pada saat itu tuh hanya di shock terapi, dan itu pun hanya event yang memang hanya satu itu, sisanya adalah lo harus bisa ngeblend semua angkatan gitu. Maksudnya jangan sampai ada gap antara kakak tingkat dengan adik tingkat gitu, udah blend. Dan waktu itu ada acara ada kegiatan yang namanya encode gitu. Encode diaktifkan gitu kan. Itu sebenarnya sebelumnya itu dari Kang Saiful juga ya, angkatannya Kang Fadlan tuh. Setelah Kang Rahmat itu kan Kang Fadlan aku gitu. Nah, di zaman aku tuh coba memasifkan kegiatan si encode itu gitu. Kegiatan encode, dan alhamdulillah anak-anaknya juga pada happy gitu dengan adanya encode itu gitu. Satu itu. Dan yang kedua adalah anak-anak itu pada susah untuk bercerita. Maksudnya itu bercerita, ngomong kayak istilahnya discussion gitu. Dibukalah event untuk lu kan memang punya ide untuk sharing atau apapun. Dulu tuh memang ada namanya tuh di zamannya Kang Fadlan itu Friday Open Mic. Ya, betul. Sebutannya ada Friday Open Mic. Nah, cuman karena judulnya udah Friday, kagok harus hari Jumat. Nah, di zamanku coba diramu udah jadi Speak Up Day. Nah, itu di Speak Up Day itu adalah pada saat di zamanku namanya pertama berubahnya gitu. Sampai sekarang masih ada sekarang. 10 tahun lalu. Nah, itu sebenarnya berangkatnya pertamanya adalah Friday Open Mic. Friday Open Mic itu. Cuman di karena tadi masalah di hari Jumat aja gitu ya. Nah, akhirnya digeser ke Speak Up Day biar lebih fleksibel harinya gitu eventnya. Seperti itu. Dulu juga saya daftar Speak Up Day waktu di Maba tuh daftar jadi Speak Up Day, dan nggak keterima sih buat jadi pembicara, tapi ya udahlah gitu kan, pengen nyobain aja Speak Up Day. Dan datang juga materinya bagus loh Speak Up Day. Ada yang ngomongin soal waktu itu UI UX kalau nggak salah, ada yang ngomongin soal pembicaranya 3, ada yang ngomongin soal teknis juga ada gitu. Maksudnya secara pengembangan diri juga ada waktu itu, bahkan macam-macam karena nggak ada batasan, asal tidak sara aja. Betul, dan tidak itu udah sisanya mau ngobrolin apa, pengalaman absurd apa silakan gitu. Emang gitu. Itu bagus banget ya, karena aku juga tertarik waktu itu untuk daftar. Oke, gimana kalau sekarang Kang Nesta nih? Challenge dong. Tantangannya apa? Mungkin kalau challenge ya yang Nesta rasain sih lebih ke pandangan kehimpunannya sih yang masih kurang baik mungkin ya dari angkatan-angkatan yang baru masuk ini tuh. Makanya kenapa challenge keberlanjutannya pada saat tahun sekarang yang dirasakan tuh lebih ke
sumber daya manusianya gitu, dengan ketertarikan mereka pada acara himpunan kah, ketertarikan mereka pada bersosialisasi secara himpunannya, itu sih yang masih memang kurang. Makanya di awal juga Nesta sih mikirinnya selalu sok anak-anak maunya apa, kita diskusi bareng aja kira-kira baiknya seperti apa dan lain-lain, dan emang pengen mupuk lagi rasa kenyamanan orang-orang di himpunan gitu. Itu sih terkait challenge dan kegiatan-kegiatan mungkin kurang lebihnya emang hasil diskusi Nesta sama Pak Yudi juga gitu di awal, kira-kira himpunan yang baru ini mau dibawa kemana dan lain-lain. Dan itu sih lebih ke challenge-nya sumber daya manusianya, ketertarikan mereka pada himpunan. Makanya sekarang kita coba ngambil banyak kegiatan, lebih ke kita coba cicip-cicip dulu bagian-bagian yang memang kira-kira cocok gitu buat di berlanjutannya. Kayak kemarin kita kan ada terkait bootcamp yang alhamdulillahnya menghasilkan tadi ada juara dari KMIPN-nya, ada yang masuk ke Gemastik, final Gemastik, dan dari sana mulai aktif gitu anak-anaknya buat ikut lomba. Dan bahkan maba-maba pun pada saat awal gitu kita kenalkan kalau himpunan ini open dan siap mewadahi lah buat kalian, dan mereka juga semangat, bahkan dari maba-maba itu semangat, saya mau ikut bootcampnya Kang, saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dan alhamdulillahnya ada bahkan maba yang emang sampai masuk ke regional Asia tadi. Itu sih mungkin dari challenge-nya lebih ke ketertarikan orang-orangnya sih, karena mulai dari sekarang gembor-gembor di sosial media himpunan yang seperti ini, himpunan yang seperti itu, gimana cara kita menyatukan persepsi bahwa kita tuh nggak gitu loh. Itu sih yang memang harus dipupuk lagi. Itu sih ya, kadang orang tuh dapat stereotip kayak himpunan di Polban tuh gini. Padahal Himakom tuh nggak ada kayak gitu ya. Jujur beda sih, jauh banget. banget. Malah sorry itu saya maksudnya nggak ngejelekin, tapi kayak mungkin kayak yang ini yang keras banget, kita dibilang lembek. Aku sih nggak bilang lembek ya, lebih ke realistis aja. Realistis, betul. punya budaya masing-masing lah. Punya budaya masing-masing. Ya, dan jujur aja ya, kalau misalnya aku di Himakom juga lebih ke merasa diwadahi daripada dimarah-marahi gitu. Iya. Cocok dengan slogan prestasi di atas arogansi mungkin ya. Nah itu waktu jujur cerita dikit ya, kalau misalnya aku tuh awalnya juga dulu PSDA kan, dan merasa kurang cocok di PSDA. Dulu tuh mikirnya tuh karena dulu tuh mikirnya yaudah himpunan join aja dulu gitu lah, dan lihat nanti kayak gimana. Dan setelah masuk PSDA tuh merasa kurang cocok deh kayaknya. Akhirnya pas waktu ditawarin mau lanjut jadi staf ahli atau enggak, aku bilang ya udah enggak dulu deh, kayak kurang cocok di PSDA. Tapi ditawarin sama sama ketua departemen yang Kominfo untuk bilang katanya kalau misalnya pindah ke Kominfo mau enggak katanya. Wah, lebih cocok nih kan Kominfo nih kan, saya emang hobinya fotografi dan hobinya di fotografi dan videografi lah. Katanya mau enggak nih kalau misalkan join ke Kominfo. Emang boleh ya gitu kan, setahu saya tuh nggak boleh gitu, nggak boleh pindah departemen. Dan katanya ya udah sok ngomong aja sama si Nesta sama si Ihsan katanya. Udah ngomongnya kan pengen pindah nih dari PSDA ke Kominfo. Dan ya alhamdulillahnya boleh katanya, ya udah sok pindah aja gitu kan. Dan akhirnya ya emang lebih asik di Kominfo gitu kan. Sekarang juga ngurusin podcast dan lain-lain ya emang lebih kerasa asik daripada dulu yang merasa salah departemen gitu. Ya yang bukan passionnya aja gitu kan. Ya udah, jadi kalau menurut aku emang diwadahi banget di himpunan ini gitu untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, tadi soal perbandingan tantangannya gitu ya, mungkin tadi ada mengenai kebiasaan yang dimarah-marahin itu pengen dihilangkan gitu ya, dari Kang Rahmat dan juga dari Kang Reka itu ngebiasain lagi gitu ya untuk lebih tadi mungkin kalau misalkan kita dibilang lembek, sebenarnya kita lebih ke realistis sebenarnya. Nggak perlu loh gitu kalau misalnya kita tuh dimarah-marah yang datang tapi dimarah-marah itu kita nggak perlu gitu. Nah itu akhirnya tadi mengenai tantangan gitu. Terus sekarang kita bahas soal konflik gitu kan, namanya himpunan pasti ada konflik ya. Pasti ada konflik ya, entah itu sekecil atau sebesar apapun pasti ada gitu kan ya. Nah gimana sih gitu kan akang-akang ini caranya untuk manajemen konfliknya itu. Misalkan ada permasalahan apa, oh ini aku selesaikan dengan cara yang ini gitu. Boleh dari Kang Reka dulu? Boleh? Boleh. Sampai Reka. Oke. Paling kalau aku ngasih istilahnya ada opsi untuk penyelesaian masalah itu, konflik itu ada dua, internal sama eksternal gitu ya. Dan sempat tuh di internal dan eksternal tuh sempat ada masalah. Nah internal dulu ya gitu. Kalau pendekatan internal
Masalah klasiknya adalah gini. Biasanya, saya mah gak mau aktif lagi. Saya mah gak suka terlalu kayak serius banget. Itu kan salah satu pemicu konflik kecil-kecilan gitu yang akhirnya ngerembet. Oh iya ini ngerembet ini. Akhirnya coba saya datengin tuh orang yang menjadi, anggaplah, kenapa lu ngasih keramaian itu gitu, ngasih keramaian itu. Nah itu tuh akhirnya dengan dikasih penjelasan dan lain-lain, akhirnya dia ngerti gitu. Nah, salah satu untuk pendekatan di internal untuk masalah konflik internal itu biasanya aku datangin orangnya satu persatu. Itu udah paling jos lah kalau menurut saya. Paling jos. Kenapa? Karena kalau nggak digitu kan kita ngomong, anggaplah melalui perantara, ada masalah nih, aku sama Nesta gitu ya. Tapi aku lewat dulu. Tapi Kang Rahmat yang ngobrol. Jadi feel-nya itu pun jadi gap tetap gitu. Jadi akhirnya nggak dapet apa permasalahannya. Nah dulu sama ketua angkatan juga tuh sama Kang Adi itu suka bareng coba datengin tuh satu-satu gitu. Kenapa, ada masalah apa gitu. Kalau memang nggak happy di himpunan, apa masalahnya, itu sampai seperti itu gitu. Itu di internal penyelesaiannya. Nah kalau di eksternal ini banyak masalahnya. Maksudnya eksternal tuh gini. Seringnya sih konflik bersinggungan dengan beberapa himpunan lain, gitu ya. Kalau zamanku 3 lah, ada 4 himpunan lah yang ribut gitu, sama pembayangin, gitu. 1 sama BEM lah. Nah kalau itu karena waktu dulu tuh adalah ada acara tuh, kalau waktu di untuk yang dengan BEM tuh adalah ada acara, dijanjikan jam 4 kumpul anak-anak. Baru mulai 6:30 malam, gitu. Ya kita bubar lah, gitu. Kita bubar, bukannya apa, gitu. Sepakatnya jam berapa? Dari jam 4 sampai 6:30. Ya ini udah 6:30. Bubar udah. Yang lain himpunan lain pada malu kan, gitu. Wah, pada bubar cenah. Karena apa? Gak make sense. Kalau memang mau jam 4, ya jam 4 ngomong. Jadi saya suka nyebut ada waktu Indonesia bagian kema. Jujur saya nyebutnya itu waktu Indonesia bagian kema gitu. Karena suka bedanya hampir berapa jam gitu untuk di acara itu. Kan kasihan gitu. Maksudnya ada yang mau belajar, ada yang mau ujian, atau ada yang mau ngerjain tugas, atau bahkan ada yang mau jemput siapa gitu. Ada urusan-urusan masing-masing lah gitu yang memang lebih urgent daripada harus datang cuman jargon doang. Udah pulang gitu. Nah itu sempet rame gitu ya. Terus dengan beberapa himpunan adalah gitu ya yang pas mau border, pas belokan yang sebelah sana gitu ya. Nah itu gitu. Sampai pernah tuh kan di zaman saya ribut gara-gara jaket himpunan tuh dibalik. Yang dibalik warnanya kan sama kayak tetangga. Saya tidak sebut ya. Kayak tetangga rame itu juga gara-gara jaket. Gitu. Udah lama juga. Nah, warna itu udah lama juga. Udah lama, tapi dia diungkitnya di zamanku, dirameinnya. Atuh gitu. Gitu. Nah itu sampai ribut penyelesaiannya kayak gimana? Ya udah datangin dulu ketua himpunan dua-duanya gitu ya. Ini gimana masalahnya kok jadi kayak gini gitu. Ya nggak tahu di belakangnya mah nanti akan seperti apa gitu. Tapi secara diplomatis lah ya. Secara diplomatisnya itu udah selesai gitu. Oke udah clear gitu. Nah ini mah udah dari dulu zamannya gitu. Warna seperti ini tuh gitu. Mau bukti nih zaman warna saya yang dari angkat jaket yang ketua himpunan itu dibawain. Nih kayak gini. Clear, karena yang ngajak ribut adalah anak maba. Gitu. Karena itu emang dari zaman jaket himpunan ketua tuh masih dari Politeknik ITB ya. Itu itu sejarahnya. Nggak ada yang spesial sih. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang spesial. Jadi itu baru ditemuin tahun 2013, lagi bersih gudang sama angkatan 2011 kalau nggak salah. Lagi bersih gudang terus ada jaket nih satu masih bagus, masih baru. Cuma satu-satunya. Setelah itu dijadikan turun temurun untuk ketua himpunan. Jadi tolong dijaga karena nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi. Maksudnya itu bukan hal yang kayak mengagung-agungkan ITB enggak. Jadi kayak ini orang anak ITB, ini ada logo ITB-nya enggak. Itu lebih ke apa sesuatu yang ngebedain dari ketua himpunan sama yang lain apa. Nggak ada yang spesial banget kok. Sama-sama juga. Jadi sama ya at least kita tahu sejarah kita kayak gimana. Betul.
Tapi sejarahnya baru tahu juga ya. Iya. baru tahu kalau misalnya itu ternyata Yang di sini saksi ditemuin lagi Karena baru ada di ya. angkatan aku deh kayaknya. Iya, Yang betul. pertama kali pakai angkatan aku. Karena berarti bukan dari 2004 itu nih. karena sebenarnya aku sih cerita dari turun temurun ya. Ini Jahim dari 2004 berapa saya lupa, cuman jadi mikirnya berarti dari tahun 2000 nih waktu masih logonya ITB itu diturunkan untuk tiap kahim. Ternyata kemarin Kang Reka cerita, ternyata ini mah artefak yang ditemukan. Nah, sejarahnya ini Gak sengaja ditemuin. Bukan kita bikin biar kahimnya keren, enggak. Enggak. Emang kebetulan kita nemu satu, terus ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Emang jadi ikonik sih maksudnya, itu emang beda sendiri ketua himpunannya kan ya. Ternyata ada fun fact. fun fact. Ya ini yang mulai yang nonton Kompes juga baru tahu deh. Soalnya misalkan ini tuh baru ditemukan di tahun 2013 gitu. Tapi udah jalan 10 tahun lebih kan. Iya. 10 tahun lebih turun temurun tuh. Turun-temurunnya udah jauh kan. Kalau tadi dari Kang Reka ya, kalau misalkan dari Kang Rahmat gimana nih, ada konfliknya, manajemennya gimana gitu? Kalau misalkan kebayangnya kan gini, kita mengubah sesuatu yang dulunya umum, kita stop. Konfliknya tentu besar. Konflik dari alumni, konflik dari kakak kelas, kakak tingkat, bahkan konflik dari teman seangkatan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur yang di atas. Yang bisa kita atur apa? Teman kita sendiri. Jadi pada saat itu memang peran angkatan itu besar. Jadi ketika kita merumusin kaderisasi, yang harus kita rempukin adalah bukan pengurusnya, tapi teman seangkatan kita. Kita mau kayak gimana nih adik kita? Kita mau adik kita mau di kaderisasinya kayak gimana? Kita sebelum kita ngadain kaderisasi, kita tuh ngumpul satu angkatan dulu. Kita mau kayak gimana? Kita mau kayak kemarin atau enggak? Kita samain dulu, paham dulu, sepakat dulu. Itu sampai nggak selesai itu, kita udah kumpul satu angkatan ngebahas kita mau kayak gimana, kita masih ada tim dis atau enggak. Bahasanya cuma tim dis tuh nggak selesai bahasan tim dis itu. Karena memang nggak salah menurutku, karena memang ada kalanya kita perlu mendisiplinkan oleh orang yang memang tugasnya mendisiplinkan. Nggak bisa kayak orang ketawa-ketawa cengengesan terus bilang kamu nggak boleh kayak gitu, dikiranya kan bercanda. Jadi memang harus dibikin sosoknya menurut yang kubu A, menurut yang kubu B. nggak bisa nggak penting lah kita kayak gitu-gitu, karena bisa dideketin baik-baik segala macam. Jadi memang pendekatan yang dilakuin, aku kumpulin orang-orang yang masih mau ada tim dis, katakan maunya kayak gimana, kita cari titik tengahnya. Tim dis yang baik tuh menurut mereka kayak gimana, biar sama dulu persepsinya. Jadi konflik manajemennya adalah kita harus cari tahu dulu core masalahnya apa. Nggak bisa kita set kayak nggak usah ada tim dis lah, tapi kan tim dis punya opsi juga, kenapa sih dia perlu. Kita harus dengerin itu semua dari kedua sisi, kita dengerin. Terus kalau aku pribadi, ketika ada konflik kayak gini dan itu ada hubungan sama perorangan, aku ajak ngobrol personal, cari tempat yang lain. Jadi kalau kamu lagi meeting nih, ruangannya lagi panas, jangan dilanjutin di situ. Keluar. Ajak ngobrol keluar, cari tempat yang lebih nyaman, turunin cooling down dulu. Udah nggak naik, baru ajakin ngobrol. Masalahnya apa? Terus kadang itu nggak selesai sehari ini masih panas, biarin aja, di stop dulu. Nanti ketika ada waktunya kita ngerasa dia udah mulai santai, dia ajakin ngobrol kayaknya masuk, baru ajakin ngobrol lagi. Entah mungkin kalian lagi makan ayam bejek kek, kalian lagi makan apa, terserah. Tapi cari waktu ketika kalian ada konflik dengan seseorang, cari waktu yang paling santai. Jangan lagi panasnya harus selesai lagi panas, nggak akan selesai, malah nambah masalah lagi nanti. Bener. Terus kalau misalkan masalah kema, kayaknya tipikal Himakom tuh sama sih, lebih rasional aja. Kalau nggak ada manfaatnya untuk kita, malah cenderung lebih banyak jeleknya. Ngapain kita lanjutin? Dulu zamanku kema sering banget demo masalah Himaprod, masalah apalah gitu. Terus nanti kumpul ya himpunan, ikut demo, nanti kita kumpul di sini bla bla bla. Oke, Himakom nggak ikut ya. Himakom jangan ikut-ikutan, aku nggak kabarin anak-anak Himakom jangan ikut-ikutan. Nanti di Kema mau ada begini, Himakom nggak usah ikut-ikutan karena alasannya ini, udah that's it. Aku mau di Himakom mau ditandain sama Kema buat apa? Kema atau apapun buat aku nggak masalah, karena lebih rasional aja, itu nggak ada manfaatnya buat kita. Betul. Selama gak bermanfaat, ngapain diikutin? Betul. Setuju. Oke, kalau dari Nesta gimana? Sebenarnya sama aja sih, karena dari pandangan aku juga kalau memang nantinya ada masalah tuh komunikasi itu sangat penting gitu. Dari komunikasi dan selalu nyari dulu akar permasalahannya apa, karena
balik lagi sih kalau yang aku tangkap, kan adanya suatu permasalahan biasanya kita tahu dari satu POV doang kan. Ya dengan adanya komunikasi kita ngobrol secara personal, dengan kita menanyakan kira-kira pada semua pihak terkait itu POV-nya seperti apa, setidaknya kita tahu akan permasalahannya apa, mulai dari sana baru diperbaikin. Dan memang manajemen konflik sih bagi aku komunikasi sih yang lebih penting, dan gimana biar orang yang mungkin terkena masalahnya kah ataupun pihak terkait yang terkena masalahnya itu tidak merasakan kalau masalah ini tuh besar gitu, antara dia tidak merasa tertekan karena masalahnya kah, tapi setidaknya bagaimana cara kita agar membuat si orang ini tuh tenang untuk bercerita, tenang untuk ya udah masalah ini tuh nggak terlalu bakal berlanjut ke mana-mana gitu, karena dengan dia pikir tenang juga aku rasanya ke masalah-masalah selanjutnya juga bisa dicegah lah. Itu sih dari komunikasi. Dan terkait internal sih karena aku sendiri dari awal tuh mikirnya emang pengen ngebuat himpunan ini jadi tempat yang nyaman, jadi selalu aku turun gitu langsung ke anak-anak dari 24-nya kah, staf mudanya yang kalau sekarang, ataupun kedua tiganya gitu, selalu nanya kira-kira kamu kenapa, ataupun setidaknya mereka tuh nganggap aku tuh bisa memposisikan diri lah pada saat acara formal, memposisikan secara jabatan ataupun hierarki yang memang berlaku, tapi secara di luar ada acara ya udah kita teman ngobrol, kita teman diskusi. Itu sih, jadi emang komunikasi untuk manajemen konflik. Terus buat eksternal sih sejauh ini sebenarnya nggak ada masalah ya, belum ada masalah. Dan aku ngerasanya dari Kema sendiri tuh udah lumayan banyak himpunan yang berubah juga gitu mungkin, karena setiap ngobrol sama kahimnya kah ataupun ketua ikatannya tuh bahkan mereka juga bilang senang gitu sama Kema sekarang karena ngerasa teman aja udah gitu, bukan ada arogansi dan lain-lain. Dan udah nggak ada ini nggak waktu bagian Kema. Kalau waktu bagian Kema sih itu ada itu habit yang susah untuk dirubah sih, kayak 10 tahun loh. Iya, waktu itu sempat bener kegiatan jam 4 tuh kita baru mulai jam 7 dan jadinya hybrid karena ya itu mah punya, jadi karena pada nggak datang jadi dilaksanain ada yang online ada yang offline sampai ada waktu bagian Kema yang kayak gitulah. Itu mah ya mungkin aku ngerasanya ciri khas aja gitu budaya bagian Kema ya. Dan seharusnya emang ngelihat dari Himakom, ngelihat dari urgensi, dari resiko, kira-kira kalau kita ngambil jalan yang kayak gini resiko buat kita apa, kalau emang resikonya lebih banyak buat kita buat apa. Dan itu sih. Dan terkait masalah eksternal sejauh ini belum, nggak bakal ada lah insya Allah. Jangan sampai lah. Karena kita mah memang agak ajaib lah di zaman itu mah ya. Gitu sih. Oke, itu tadi soal konflik ya, dan juga manajemen konfliknya kayak gimana. Nah, tadi udah ada yang soal waktu Indonesia bagian Kema ya, sama hiburan-hiburan lain juga udah ada gitu kan ya. Dan juga kalau yang aku bisa bilang sih ya, kalau misalkan mengenai konflik ini, aku ngerasanya kalau sekarang sih ya, Himakom tuh jarang banget konflik gitu, jarang banget yang aku rasakan ya, mungkin ya, aku kurang tahu kalau misalkan kayak gimana, tapi lebih ke kalau mau aja gitu, yang penting fokusan kita tuh apa, fokusan kita lomba, ya udah kita fokus lomba gitu ya, kita fokusnya tadi ya prestasi di atas arogansi mungkin ya, ke diri kita sendiri dan nggak terlalu peduli dengan kayak hiburan-hiburan lain. Ya udah kita fokus aja sama yang ada di Himakom dulu gitu. Jadinya mungkin aku ngerasanya konflik tuh nggak terlalu banyak kerasa gitu. Dari sebagai staf ahli doang gitu ya, nggak terlalu merasakan gitu. Nah sekarang kita bahasannya adalah regenerasi. Gimana nih harapan dari Akang mengenai kedepannya gimana gitu? Harapannya kan pasti kan udah 10 tahun dari Kang Reka dan Kang Rahmat, untuk tahun depan berarti kan udah dari angkatan 24 ya, udah pasti masuk ke jadi staf ahli gitu kan. Apa harapannya untuk mereka, untuk kahim selanjutnya mungkin? Dari Bapak dulu lah. Kalau aku sih selalu ngerasa kayak kalau kalian mau bikin himpunan tuh ya bikin himpunan yang kalian mau aja. Jadi nggak mesti kayak tahun sebelumnya tuh ada program A, program B, program C, jadi ke bawah-bawah. Itu hal-hal kayak gitu nggak perlu. Jadi terus yang kedua, himpunan tuh bukan IO. Jadi harus ditegaskan lagi, himpunan tuh bukan IO. Berarti artinya kita tuh nggak perlu bikin event besar. Nggak perlu bikin event skala nasional, internasional atau apapun itu. Kalau memang kesampaian ya alhamdulillah. Yang penting tuh teman-temannya mau atau nggak ngerjain itu. Kalau teman-temannya satu visi, kita mau bikin acara besar ya gue jalannya.
Tapi kalau teman-teman yang nggak mau ya nggak usah, jangan. Jadi apapun itu bentuknya himpunannya nggak bisa disamain kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak misalkan himpunan yang bagus tuh angkatan aku, nggak bisa. Himpunan yang bagus tuh angkatan si Kang ini, nggak bisa. Setiap angkatan tuh punya dinamikanya sendiri-sendiri. Setiap angkatan tuh punya problemnya, punya solusinya sendiri-sendiri. Pendekatannya pasti beda-beda. Dan yang harus kita lakuin ya adaptasi dengan itu. Terus tadi yang kayak kata Nesya bilang, aku tuh mau bikin himpunan yang fun, yang senang, itu udah bagus. Jadi dan menurutku itu perlu diteruskan. Jadi apa yang dimauin sama teman-teman ya difasilitasi. Himpunan tuh nggak perlu bikin acara ribet-ribet kayak cuman sekedar kita ngumpul yuk, kita nongkrong, kita ngobrol, kita bikin ngeliwet yuk, kita ngerujak yuk, kita ngapain, itu oke gitu mas aku. Dan setiap orang tuh punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang di himpunan pengen jago akademik, fasilitasi. Ada dia yang di himpunan pengen olahraga, pengen hahihi. Ya udah, hal-hal itu aja yang difasilitasi, karena kita ada buat teman-teman di himpunan, bukan buat orang lain. Jadi nggak usah mikirin kayak kita mau bikin lomba untuk anak-anak komputer se-Indonesia. Jangan kejauhan, teman-teman kalian dulu yang di apa udah terfasilitasi atau belum keinginannya. Jadi kayak tadi Nesya kan bilang Nesta kan bilang kayak sekarang kita lagi ada masalah anak-anak nggak tertarik ikut himpunan. Yang makanya bikin himpunan yang apa sih yang mereka mau. Jangan yang kita mau. Kadang kita pengurus tuh mikirnya kita mau bikin A, kita mau bikin B, kita mau bikin C. Tapi kan yang ngejalanin bukan kita kebanyakan. Betul. Staf mudanya kayak yang ngejalanin. Harusnya kita bisa ngerti staf mudanya maunya apa. Dan tentunya kalau zaman aku ngerasa angkatan Fadlan, angkatan Reka itu dia punya tipikal yang sama. Proses treatment regenerasinya nggak bisa sama. Jadi treatment aku ke Reka beda, treatment aku ke Fadlan beda, nggak bisa kita samain. Dan itu yang tahu siapa? Ya teman-teman yang ada di situ terus. Ya misalkan kalian sekarang kan jadi staf ahlinya lah, beratnya jadi tingkat 2-nya. Kalian kan bisa ngelihat anak-anak ini tipikalnya kayak gimana ya, regenerasinya harus seperti apa ya, mereka lebih condong kemana ya. Kalian amati itu sambil kalian coba gali apa sih potensi yang ada. Sekarang kan tadi cerita kayak lomba-lomba bagus, tapi kan ada juga teman-teman yang nggak bisa ikut lomba. Passionnya bukan di lomba. Gimana orang-orang ini biar bisa difasilitasi gitu, karena mungkin mereka ngeliat, wah kayaknya Himakom terlalu ke lomba-lomba nih, aku nggak suka lomba, aku jadi malas deh ikut Himakom. Bisa jadi aja kayak gitu. Nah, gimana caranya ngambil orang-orang yang ngerasa kayak gini. Itu peran himpunan tuh di situ gitu. Walaupun ya lomba bagus, tapi kan nggak cuma lomba aja. Teman-teman yang ikut himpunan tuh nggak cuma jago lomba, ada yang lain juga loh. Tadi ya harus terfasilitasi semua ya berarti ya. Apa yang mahasiswa mau itu harus difasilitasi. Ini mungkin terus ada Kahim 24 mungkin ya. Yang terbaru nanti siapa tahu udah tiba-tiba kayak mau nonton video-video lama misalnya. Siapa tahu nemu nih kayak langsung ya terpikirkan gitu kan ya kayak selanjutnya mungkin. Nah, kalau dari Kang Reka gimana nih? Nah, yang pertama adalah jangan pernah menurunkan yang itu udah jadi hal yang tidak baik di angkatan sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya atau bahkan melihat orang lain. Nah, itu salah satu kaderisasi yang perlu istilahnya itu lihat orang lain itu kayak gini. Oh, himpunan lain mah kayak gini, ada acara kayak gini. Ya udah, biarin aja, itu dia. Beda. Kalau prinsipku dari dulu adalah mau itu di organisasi apapun harus punya pembeda. Punya feature yang memang istilahnya tuh kalau di aplikasi killer feature-nya apa. Kalau himpunan Himakom punya killer feature-nya X atau Y atau Z gitu ya, itu kan menjadi benefit buat teman-teman semua gitu ya. Benefitnya apa? Satu, benefit untuk ketika entah itu lagi ada event atau apapun next-nya gitu ya. Oh ya, Himakom tuh yang punya nilai ini ya. Nah itu tolong diregenerasikan, jangan meregenerasikan yang udah buruk gitu. Udah buruk dan akhirnya terus diikutin tahun lalu mah kayak gini, himpunan lain mah kayak gini. Buat jadi yang pembeda. Kalau memang anggaplah keperusahaan Nesta seperti ini, ya udah bikin lagi seperti di riset dari nol aja gitu. Tapi koridornya adalah visi dan misi himpunan. Gitu. Itu jangan sampai lepas dari situ. Visi misi himpunan itu menjadi koridor utama. Tapinya kita memeraciknya di dalam keorganisasian, eventnya apa, dalam
ngelola mahasiswanya bagaimana, itu pasti punya patternnya masing-masing, gak akan sama gitu. Itu ya proses regenerasi itu sangat difikirkan tuh, bukan hanya bikin jaket, itu mah hanya simbol, shawl itu mah simbol gitu. Tapi yang penting adalah kamu udah mempunyai jaket, kamu udah bisa kontribusi apa? Kamu udah punya shawl, kamu bisa kontribusi apa? Gitu. Jadi dibuat berpikir seperti itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya udah saya yang penting dapat shawl, yang penting saya dapat jahim. What next? Gitu. Gitu. Dah. Ujung-ujungnya jaket pun jahim digantung kan? Gitu. Proudnya adalah karena pakai simbolnya, bukan proudnya adalah usahanya. Gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi regenerasi itu saranku fokuskan Nah, fokuskan terhadap hal-hal yang positif gitu. Dan yang baik untuk kedepannya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dan tadi tuh sempat kepikiran sesuatu. Satu lagi, ada kepikiran satu lagi. Yaitu gini. Ada yang senangnya fun, maksudnya di himpunan itu fun, jangan fun banget juga jangan. Jangan terlalu serius banget juga jangan. Semuanya porsinya harus seimbang. Gitu. Kekeluargaan pun itu penting gitu ya. Kalau di jalanku nggak tahu ya, kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak pernah ada. Di jalanku dulu ada ngeliwat tuh yang koridor panjang dari ujung sana ke ujung sana. Kita ngeliwat. Serius itu ngeliwat pakai daun pisang ngambil apa habis itu, tapi mahasiswa ya namanya ya habis gitu. Nah tapi di situ kekeluargaannya main gitu. Kekeluargaannya main, adik tingkat sama kakak tingkat, iya diselang-seling lah di rada diracik sedikit ya, rada diracik sedikit gitu. Nah itu akhirnya kan ada chemistry. Oh ya Kang, yang tahu lah ya, tapi kan di situ teh berani akhirnya kan ngomong dengan kakak tingkat gitu ya. Ujung-ujungnya ada opening pembuka ngobrol, akhirnya nyambung. Ini ya kan apa yang terjadi di situ kan pasti akan banyak gitu. Nah, kita intinya adalah untuk himpunan mengembangkan itu adalah seimbang juga gitu. Lomba boleh bagus banget gitu ya. Tapi ingat gitu, ada yang memang tadi kata Kang Rahmat, ada yang mungkin nggak terlalu senang dengan lomba, atau ada yang memang bahkan punya lombanya bukan yang ini. Nah itu tugasnya adalah PSDA sebenarnya, meng-capture, memapping setiap anggotanya tuh kemana arahnya. Itu sih kalau dari aku gitu. Pada akhirnya kan ini ya, himpunan tuh ada dari kita untuk kita oleh kita. Betul. Jadinya nggak bisa tuh kalau kita terlalu egosentris ke pengurusan atau ke terlalu ngikutin yang adiknya atau ngikutin teman-temannya, nggak bisa. Karena pada akhirnya himpunan tuh jalan dari kita oleh kita untuk kita. Betul. Kita bukan fasilitasin anak-anak SMA yang di luar atau anak-anak universitas lain yang di luar. Nggak, itu bukan fokus kita harusnya apa yang kita lakuin ya dari kita oleh kita untuk kita. Maunya apa? Yuk kita bikin bareng-bareng. Jadi teman-teman fokus ya, dari kita untuk kita dan oleh kita gitu. Kalau dari Nesta apa nih kira-kira, kan bentar lagi buat sebenarnya mungkin kurang lebih sama sih, karena mungkin terkhusus buat ketua ya, yang aku rasa sih lebih ke yang paling penting tuh empati gitu. Karena aku sih selalu menganggap himpunan tuh ada dua organisasi lah, yang non profit dan profit, dimana kalau himpunan tuh yang non profit gitu, dan di himpunan ini tuh ya udah bukan sebatas ya, lebih ke kita disatukan karena kita ada pada kondisi yang sama di jurusan yang sama, walaupun nantinya fokusannya beda-beda, tapi setidaknya kita tuh bakal 4 tahun bareng gitu. Jadi lebih ke si pemimpin ini tuh gimana caranya biar ya selama 4 tahun ataupun selama kepengurusan dia bisa menyatukan orang-orang dengan tujuan yang masing-masing, tapi secara sosialnya itu masih bareng gitu, masih berhimpun lah. Mulai dari sana manfaat-manfaat apa yang dikatakan mungkin soft skillnya dan lain-lain ya itu bisa berjalan. Tadi kan contohnya juga bikin acara misal rujak-rujakan, ngerujak atau tadi ngeliwat ya, dari sana kan ya udah itu bisa menumbuhkan nanti sosialnya dapat. Dari sana nanti kita ada yang pengen bikin kegiatan karena sosialnya internalnya udah dapat, bisa lebih enak juga ke depannya. Lebih di itu sih, ke depannya lebih pengen
bahkan bukan cuma ketua gitu, aku harapnya emang setiap individu di dalamnya punya rasa empati lah bagi sesamanya gitu, karena balik dari sana apa yang ingin dibawakan nantinya, apa yang nantinya akan terjadi, mereka nggak cuman mikirin diri mereka sendiri, tapi kebaikan untuk bersama lah, untuk si himpunan ini apa gitu sih sebenarnya. Karena tadi juga udah dijelasin kalau himpunan mah nggak bisa dibawa sama satu orang gitu, dan bahkan aku ngutip juga dari Kang Adit waktu yang sekarang jadi Kapolban, kebetulan yang alumni JTK, sempat ngebahas kalau organisasi itu bukan one man show gitu, karena emang setiap individu di dalamnya punya perannya masing-masing lah. Nah makanya rasa nyamannya itu penting, dan itu sih rasa empati, kebersamaan buat semuanya. Mungkin itu sih, karena kedepannya juga yang tadi udah dijelasin, untuk kita, oleh kita, dan dari kita. Nah, jadi tadi ya kalau misalkan untuk pengurusan selanjutnya gitu ya, kabinet selanjutnya, kalau aku rangkum dari Kang Reki dan Kang Rahmat tuh, Kang Rahmat dan juga Kang Nesta gitu ya, itu tuh katanya kalau jadi diri kalian sendiri mungkin ya, lebih ke apa yang bagus dari kita, apa yang bagus dari yang udah tuh diambil, tapi kalau misalkan yang jelek-jeleknya jangan diambil gitu, intinya kayak gitu. Nah, dan juga fokus hal positifnya, apa yang bisa difasilitasi oleh himpunan untuk anggota-anggotanya gitu, dan fokus ke kita dulu terutama gitu ya. Kalau misalkan emang bisa lebih sampai keluar ya bagus, tapi apakah dengan sampai keluar yang dalamnya terfasilitasi, itu juga balik lagi ya. Jangan lupa fokusnya adalah di himakomnya dulu. Kalau misalkan emang bisa keluar baru itu emang hal yang positif, tapi jangan lupa di himpunan yang di dalamnya gitu. Nah, tadi itu mungkin mengenai regenerasi dan harapan dari Kang Reka, Kang Rahmat, dan juga Kang Nesta gitu. Nah, sekarang mungkin terakhir Kang, untuk Kang Reka dan Kang Rahmat, apa pesan untuk mahasiswa gitu, mahasiswa JTK ya tentunya, mahasiswa JTK yang mungkin sekarang masih angkatan 25, masih maba gitu ya, masih semester 1, dan juga apa untuk yang kita nih semester 5 nih, yang semester 5 yang mau KP tapi kayak masih bingung mungkin ya, apa kayak kita tuh masih belum tahu arahnya mau kemana gitu ya. Apakah ada pesan untuk mahasiswa gitu? Paling kalau untuk mahasiswa baru lebih ke pertama jangan takut sama himpunan. Jadi stereotip yang kamu dengar dari himpunan lain, himpunan tetangga, nggak usah didengerin, karena himpunan itu berbeda sama yang lain. Terus yang kedua, apa yang kamu dapat di himpunan tuh tergantung apa yang kamu mau. Jadi nggak bisa tuh kamu misalkan emang aku dapat apa sih di himpunan, emang himpunan bisa kasih apa sih, kalau kamunya belum masuk itu kamu nggak akan tahu. Kalau kamu nggak ada keinginan apapun, ya kamu nggak akan bisa dapat apapun, karena pada akhirnya balik lagi dari kita untuk kita oleh kita. Kalau kamu ingin belajar soft skill di himpunan, ya kamu bikin acara untuk melatih soft skill kamu. Kalau kamu pengen dapat beneficial mungkin berupa uang atau apapun itu, ya kamu bikin itu di himpunan kamu. Kalau kamunya nggak masuk, gimana kamu dapat keuntungan itu? Jadi kalau kamu cuma ngomong doang, aku nggak dapat untungnya di himpunan, ya orang kamu belum masuk. Jadinya untuk apa? Untuk mungkin ada adik yang mahasiswa baru, coba dulu masuk himpunan, kalian pengen apa? Coba dirumusin. Kalau menurut kalian ada yang salah, rubah. Kalau kalian merasa himpunan ini nggak oke, himpunan ini garing, ya kalian masuk, kalian rubah. Jangan pada akhirnya jadi antipati sama himpunan. Dicoba dulu. Kalau kalian merasa salah, ya dirubah. Jangan jadi ya ini himpunan oke nggak baik. Terus apa solusinya? Kalian rubah, kalian cari teman yang punya visi yang sama, kalian rubah. Terus untuk yang mahasiswa, mungkin yang mahasiswa mau magang ya? Magang nggak serem. Magang nggak serem. Terus utamanya magang itu pembuka kalian buat nanti kerja. Jadi terus apakah magang nanti mempengaruhi kalian kerjanya, bahkan itu juga belum tentu. Tapi at least kalian tahu di dunia kerja itu seperti apa. Terus yang kedua, bisa juga memang setelah magang tuh jadi pembuka kita untuk kerja. Kayak setelah kita lulus nanti dicariin, udah kerja belum? Join di kita mau nggak? Karena umumnya teman-teman yang udah magang merasakan seperti itu. Terus yang lain yang penting adalah magang tuh harus kerja. Magang tuh harus kerja. Kalau nggak kerja rugi. Kadang ada beberapa magang yang cuman belajar lagi, apalagi nggak, harus hand-on project paling bagus. Biar kitanya sadar di dunia kerja tuh kayak gimana. Ngoding tuh gimana, production tuh gimana, biar kitanya walaupun anak magang mungkin nggak dikasih hal yang berat ya, tapi ketika kalian udah punya pengalaman yang realnya, itu akan sangat membantu ketika kalian beneran kerja. Terus sama hal lain adalah
pupuk portofolio dari sekarang. Oke. Pupuk portofolio dari sekarang. Portofolio nggak berupa juara lomba, nggak cuma berupa juara lomba, bisa juga berupa kayak kalian tadi ada mata kuliah komputer grafik bikin game itu portofolio. Iya. Kalian ada mata kuliah project bikin sesuatu itu portofolio. Bahkan di kita tuh cerita teman-teman yang lain itu tuh sangat ngebantu. Kita dulu pernah bikin game 2 dimensi di terminal yang tembak-tembakan gitu. Oh iya. Space Invader. Saya Kita nunjukin itu selesai langsung di hire. Project Jadi tugas mata kuliah. iya, itu tuh sangat ngebantu portofolio kalian. Selama itu bisa ditampilkan. Iya. Kalau kalian punya website, fasilitasi sama himpunan kalian sewa hosting buat host website teman-teman, buat portofolionya, supaya ketika nanti kalian ngelamar kerja, kalian bisa nunjukin ini website aku, bla 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 himakom.jtk. Kan itu bisa juga. Atau misalkan kalian bikin apa Google Play Console buat himpunan, kalian punya aplikasi, deploy ke situ. Terus teman-teman yang punya teman-teman yang tingkat akhir punya aplikasi Android, deploy ke situ juga, biar jadi portofolio, nggak cuma sekedar omong-omong doang. Kayak aku bisa bikin website yang bagus, tapi kan cuma ngomong doang. Buktinya mana? Kalau himpunan bisa fasilitasin itu akan sangat membantu menurutku. Kalian sewa hosting, mungkin kerjasama sama jurusannya bisa nggak sih ya kita fasilitasin teman-teman yang punya project website untuk di host di sini, at least ya. Mungkin nanti kalau misalkan itu nggak selamanya nggak apa-apa, misalnya 6 bulan atau berapa bulan, at least itu bisa ngebantu mereka buat nyari kerjaan. Betul. Gitu. Karena dari dulu itu mau diagendakan tapi belum pernah kecapai. Nah, aku harapannya sih ngelihat sekarang kan banyak perubahan kayak podcast. Ini kan fasilitas sudah dari lama, dari 2013 juga. Fasilitas sudah lama. Betul. Tapi kita pakai cuma dokumentasi doang. Iya. Nggak ada untuk kegiatan-kegiatan gini. Ketika dipakai buat podcast ya buat aku ini bagus nih gebrakannya karena kita punya fasilitas dan termanfaatkan dengan baik. Terus nanti kan kayak gini nih, ini kan langkah awal juga nih, teman-teman udah ngundang alumni. Nanti teman-teman bisa cari misalkan di teman-temannya ada yang aku pengen tahu dong kerja Tokopedia kayak gimana. Undang alumninya, undang yang tertariknya. Jadi nggak harus selalu Kahim di sini atau selalu kamu di sini. Siapa namanya? Samudra, nggak harus selalu Samudra di sini, bisa jadi nanti teman-teman yang lain misalkan dia tertarik gimana sih mau wirausaha, misalkan mau bikin perusahaan, mau bikin startup. Undang orang-orang yang tertarik, jadi dicari, diseleksi mungkin. Jadi penanyanya, nanti kita cari siapa alumni yang bisa diajak ngobrolnya. Jadi kan lebih tektokannya lebih asik. Mungkin karena ini kan Nesta Kahim juga, kita ngobrol sama-sama Kahim. Nanti mungkin bisa macam-macam yang undang ke sini. Jadi sayang kalau kemarin mau stop di 3 episode. Karena bisa jadi panjang banget di sini. Betul. Bisa sangat-sangat panjang. Betul. Kayak misalkan lagi suka game, bisa cari ada nggak sih alumni kita yang kerja di perusahaan game, diajakin ngobrol gimana sih ekosistemnya, gimana sih kerja nanti di perusahaan game, kalau aku mau publish gamenya gimana, kan bisa jadi banyak banget gitu. Betul. Jadi harapan aku sih ini nggak stop ya. Harapan aku podcast ini nggak stop, bisa lanjut terus karena peluangnya besar. Betul. Peluangnya besar dan yang hal lain adalah ini bisa diwariskan. Betul. Ini bisa diwariskan ketika nanti ketika nanti bercerita, kita punya dokumentasinya. Dulu kita pernah ngobrolin ini. Dulu kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang yang kerja di Tokopedia, kerja di apa, tontonnya podcast yang ini. Jadinya bisa terwariskan terus-menerus artefaknya gitu. Karena dulu Pedi cerita ke aku, dulu angkatan aku bikin laporan pertanggungjawaban udah setebal-tebalnya terus hilang. Harusnya laporan itu kan bisa dibaca. Dulu angkatan ini pernah ada program A, B, C, D, angkatan ini program A, B, C, D, program B, C, D. Jadinya ketika Kahimnya menjabat, dia punya review dari angkatan-angkatan sebelumnya kayak gimana, ngurus himpunannya, program apa sih yang berhasil, program apa nggak berhasil, ngapain aja selama periode, kan bisa dibaca dari situ. Itu kan hilang. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita punya artefak yang bisa dijaga terus-menerus dan diwariskan setiap angkatannya nanti. Dulu kayak gini, ini kayak gini kan lebih menurutku lebih oke lah. Oke, tuh ya, staf muda Kominfo kalian lanjutin podcast ya berarti. Jadi mungkin sedikit kalau tentang podcast ini tuh emang dari tahun kemarin tuh udah ada ya, namanya PHP, podcast Himakom Polban. Dari 2023 udah ada. Cuman waktu itu sempet nggak lanjut karena emang kurang skill buat start podcastnya gitu, kayak alatnya kurang tahu gitu kan. Dan waktu itu kebetulan saya dari PSDA pindah ke Kominfo, dan kayak pas lihat alat-alat di jurusan tuh banyak banget gitu kan. Ini saya ngerasa kalau misalkan pas start podcast ini
wah ini semua ambil aja nih, kayak seru juga nih kan mainin alat kayak apa namanya, audio mixer gitu-gitu kan, switcher dan lain-lain kan seru gitu kalau menurut aku. Nah makanya oleh karena itu waktu itu ya udah mau nggak katanya jadi ketua podcast, ya udah boleh deh gitu kan, alat-alatnya juga banyak gitu lengkap. Jadi akhirnya yaudah podcast ini dijalanin lagi. Dan sebenarnya 3 itu adalah janji kita ke di apa sih namanya? Di LPG. Biasanya kan di awal tuh. Ya di kalau misalnya kita janjinya 3 di AB-nya ya. Iya, makanya sebenarnya kalau misalkan emang bisa lebih ya nggak masalah gitu kan, lebih bagus daripada LPG gitu kan. Oleh karena itu ya nanti semoga kedepannya juga, oh iya jangan lupa kita juga udah udah bilang ke Pak Yudi kalau misalnya kita mau undang tamu spesial nanti di episode selanjutnya mungkin ya. Oh iya. Nanti ada masih rahasia belum bisa di share lah. Jadi nanti tungguin aja gitu episode selanjutnya bakalan ada tamu yang lebih spesial lagi gitu. Dan mungkin tadi baru dari Kang Rahmat, kalau dari Kang Reka gimana nih? Oke, tadi itu adalah pesan untuk mahasiswa. Oke, kalau pesan untuk mahasiswanya yang mahasiswa baru ya, untuk maba, mungkin ini jangan takut untuk berkarya. Kalau dari aku, jangan takut untuk berkarya. Anggaplah kuliah di sini tuh selain belajar adalah ini jadikan lab, gitu. Lab berkarya tuh bermacam-macam, bukan hanya terkait dengan IT aja, gitu ya. Bisa aja tiba-tiba berkarya dapat apa, gitu ya. Bisa menemukan passion apa. Menurutku itu paling penting gitu. Jangan takut untuk berkarya dan jangan takut untuk memulai. Banyak teman-teman yang kejadian ya di zaman gue juga adalah takut untuk memulai. Karena takutnya apa? Takut ini bingung harus gimana. Mulainya seperti apa. Nah, ada tuh beberapa yang takut ini gimana ya ngurus administrasinya untuk ikutan lomba ini, ikutan itu. Takut gak di ACC, akhirnya gak ikutan lomba. Gitu. Nah, himpunan gitu ya, kalau kita beririsan dengan himpunan harus punya peran di situ. Ketika memang ada seseorang yang memang punya mimpi untuk lomba tapi dia takut untuk maju ke depannya dan dia takutnya apa gitu, fasilitasi gitu. Untuk apa? Untuk dia mau mencoba gitu, daripada kita udah gitu nggak tahu atuh nanya ke cutting gitu ya. Nah ini untuk cuttingnya juga ya. Jangan ketika ditanya nggak tahu gitu. Kalau memang nggak tahu coba diarahkan. Kalau memang diarahkan kan kita punya himpunan, diarahkan ke himpunan gitu. Dan dia di staf ahlinya pun jangan ngejawab nggak tahu juga. Itu bahaya juga gitu ya. Kasihan mahasiswa baru yang mau memulai gitu. Makanya diikutkan administrasi, yang takut administrasi. Saya takut keilmuan saya masih kurang skillnya, kalian udah ada bootcamp gitu ya, diarahkan. Jadi jangan sampai menutup potensi gitu ya, menutup potensi adik-adik nih ya, khususnya adik-adik yang maba gitu. Itu sih kalau dari pesannya dari aku gitu ya. Terus untuk apa yang tingkat akhir lah. Tingkat akhir ini itu anggap aja sebagai trial ketika kalian kerja. Ya, percobaan kalian kerja. Nggak kayak kuliah gitu ya. Maksudnya nggak kayak kuliah itu apa? Kamu datang dikasih tugas gitu ya, terus di PR-in gitu ya. Nggak. Kealaman adalah kamu datang ya udah ngerjain selama 8 dari jam 8 sampai jam 7 jam 5 kan gitu ya. Udah pasti itu gitu. Jam 5 sampai ke sana apa? Kalau kita mau punya aktualisasi diri. Maksudnya apa? Mau ngembangin potensi yang kemarin lagi dikerjain di kantor apa, atau bahkan punya minat lain gitu ya, minat lain coba ngembangin yang kantor tapi diarahin seperti ini, seperti apa gitu. Itu bukan PR, tapi itu malah jadinya adalah aktualisasi diri gitu. Potensi kamu malah jadi kebuka lebih lebar lagi, dan setelah itu kamu bisa disampaikan juga, Pak, saya tuh udah nyoba yang kemarin dikerjakan seperti ini, tapi saya juga nyoba nih dengan pendekatan seperti ini, gitu. Nah, itu tuh jadi satu tadi pintu gerbang untuk kamu nanti kerja ke depannya, mempermudah, gitu tuh, mempermudah banget. Dan yang kedua adalah ketika ada in case ada yang project atau apapun gitu ya, kamu juga udah punya, ini seperti ini patternnya, gitu. Jadi experience ketika kalian kerja praktek atau pada saat PKL itu bukan hanya ngerjain kerjaan dan selesai, tapi coba gali lebih dalam, aktualisasi lebih dalam dari kegiatan
kerja praktek tersebut gitu. Itu ya mungkin ya katanya Banyakin explore iya, ya. 9 to 5 dan juga 5 to 9-nya itu jelas gitu. Iya, Iya, betul, jadi betul. 9 to 5 ngerjain kerjaan kantor, 5 to 9-nya aktualisasi diri. Yes. Iya. Gitu mungkin ya. Nah, kalau mungkin dari Nesta mungkin buat kahim selanjutnya dan juga untuk maba-maba yang mau masuk himpunan gitu. Mungkin buat kahim selanjutnya sih semangat aja, banyakin pendekatan ke tiap-tiap individu di dalam himpunannya, karena jangan ngerasa sendirilah gitu di himpunannya, dan dari awal perencanaan jadiin setiap individu yang di dalamnya tuh satu visi lah sama kamu gitu, karena balik lagi karena nantinya kamu yang bakal mimpin mereka yang bakal dipimpin kamu, emang harus satu tujuan, satu visi, dan selalu berempati gitu sama orang-orang di dalamnya. Mungkin itu. Sama buat yang lain sih banyakin eksplorasi diri aja di kuliah, karena walaupun aku belum ngalamin ya, tapi ngerasanya kemarin pada saat maba ataupun tingkat 2 tuh masih terlalu berleha-leha lah, dan ngerasanya sekarang tuh ternyata harusnya kemarin nyoba ini nyoba itu. Balik lagi kan kita kuliah cuman dapat waktu 4 tahun lah, wadahnya cuman kita punya 4 tahun gitu, makanya maksimalin semaksimal mungkin, gunain buat ningkatin ya diri kalian lagi. Jadi mulai dari ikut himpunan kah, ikut dulu aja penelitian kah, ataupun nanti ada project ataupun apapun itu, coba ikut dulu aja, dan ya eksplorasi diri kalian selagi masih bisa. Itu sih Mungkin itu mungkin ya, gak kerasa kita udah 1 jam lebih gitu untuk podcast ini gitu ya. Nah jadi mungkin tadi ya di terakhir itu adalah pesan untuk mahasiswanya dari akang-akang kahim ini itu adalah kalau misalkan jangan takut untuk eksplorasi diri gitu. Jangan takut untuk eksplorasi diri, karena jangan takut untuk masuk himpunan juga, karena kalau misalkan kita dengar cerita doang dari orang lain, kalau himpunan tuh kayak gini, kamu tuh belum nyoba gitu. Kalaupun emang nggak sesuai, ya coba dirubah gitu apa yang ada di himpunan itu. Nah itu mungkin ya buat mahasiswa baru, dan juga untuk mahasiswa yang mau KP gitu ya, jangan takut katanya. Itu justru tadi ya sarannya bagus banget dari Kang Reka, kalau misalkan 9 to 5 itu dikerjain untuk kantor, dari jam 5 kesananya itu eksplorasi diri gitu. Nah mungkin itu aja gitu ya yang dapat kita sampaikan di podcast hari ini. Terima kasih Kang Reka, Kang Rahmat, dan juga Kang Nesta gitu ya yang udah hadir di podcast hari ini, podcast episode keempat. Nah dan juga jangan lupa buat teman-teman tungguin podcast episode selanjutnya, karena kita nanti ada tamu yang guest star nanti kita ada guest star udah di semoga bisa di episode selanjutnya, tapi kalaupun enggak, episode selanjutnya pasti bakalan pecah juga gitu. Nah jangan lupa like, comment, subscribe kalian ya. Boleh. IG, YouTube, dan juga Facebook Himakom gitu. Nah boleh kalian follow, jangan ketinggalan podcast selanjutnya, karena pastinya bakalan ada guest star yang wah banget lah ya, kita nggak akan expect kalian ya gitu. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Like, comment, share, subscribe, dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.